Bab 221. Nama, Sekretaris Pria Pribadi Terkuat Penulis. Plus matikan mengatur ulang. Chen Hao tidak tahu kebencian mendalam apa yang ada antara Zhao Ankang dan Lao Ma, tetapi yang pasti-pasti ada sesuatu di antara mereka, dan segala sesuatunya relatif merepotkan. Jika tidak, Lao Ma tidak akan berani meminta masalah pada Zhao Ankang secara terbuka. Chen Hao sangat jelas tentang apa yang dikatakan Lao Ma kepada anak laki-laki itu. Lao Ma sedikit mengernyit ketika mendengarnya, lalu mengangguk, ya, semua orang bisa melakukannya sesuai dengan aturan. Petik 2. Sebenarnya, tapi jangan salahkan aku karena mengalahkanmu. Setidaknya ada 5 anjing di peternakan anjing ini, jadi saya menyarankan Anda melakukannya untuk menang, lebih baik punya modal lebih. Chen Hao dan Zhao Ankang kedengarannya tidak cocok, tetapi mereka sangat menarik perhatian para remaja di dekatnya. Saudaraku, saya menyarankan Anda untuk membawa anjing Anda dan pergi sesegera mungkin. Mela saya sangat tangguh. Umumnya, jika Anda tidak membunuh anjing lain, Anda tidak akan melepaskannya. Jika Anda ingin anjingnya selamat, sebaiknya Anda pergi secepatnya. Kalimat ini terdengar sangat normal, tetapi di bawah hentakan kuda tua di dekatnya, rasanya langsung berubah. Apakah Anda mendengar saya? Lebih baik pergi sekarang. Jangan berada di sini, atau kamu akan menyesal pada akhirnya. Petik 2. Mendengar ini, Zhao Ankang langsung tidak bisa menahannya. Dia mencoba memukul wajah kuda tua itu dengan tinjunya. Tetapi sebelum Zhao Ankang sempat memulai, kuda tua itu sudah mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Saya menyarankan Anda untuk berpikir jernih sebelum memulai. Tempat ini adalah lantaiku. Apakah Anda ingin memulai dengan saya di situs saya? Apakah kamu ditendang oleh keledai? Madelung. Bersihkan mulutmu untukku. Jangan mengira jika Anda berdiri di belakang, Anda bisa bertindak sembarangan dan memprovokasi saya. Pada saat itu, Anda tidak bisa pergi. Begitu, dia mengatakan itu, Madelong sedikit terkejut, lalu tertawa dingin. Tidak tahan, menurutmu itu terjadi 2 tahun lalu. Lagi pula, kamu bahkan tidak bisa melakukannya 2 tahun lalu. Chen Hao mendengarkan percakapan itu dalam diam. Tampaknya ada beberapa cerita kecil di antara mereka. Namun, Chen Hao tidak bermaksud untuk masuk ke dalam maknanya, karena itu tidak terlalu penting baginya. Kemarilah, kita punya hanya satu hal yang harus dilakukan, menyerahkan wanita bernama Sun Sanshan. Mendengar Chen Hao mengucapkan kata-kata seperti itu, Madelong dan Zhao Ankang tercengang. Kemarahan di wajah Zhao Ankang berubah menjadi kekecewaan karena membenci besi tetapi bukan baja, sedangkan Madelong terkekeh. Aku berkata, bagaimana kamu bisa datang ke sini? Setelah sekian lama, kamu ingin mengambil orang dariku. Melirik ke arah Chen Hao, dia memastikan bahwa Chen Hao tidak terlihat seperti sebuah catatan. Nadanya sinis dan wajahnya penuh dengan penghinaan. Wah, itu benar, tidak mudah untuk mengambil orang dariku. Tidak ada gunanya berbicara, tunjukkan kekuatanmu sendiri. Saat dia mengatakan ini, Madelong meraih adik laki-lakinya, menunjuk ke arah Chen Hao dan Zhao Ankang, dan berkata, kedua orang ini, bantu mereka mengaturnya. Mereka ingin mengambil orang dari kita. Kamu bisa lihat apa yang harus dilakukan. Adik laki yang direkrut tahu bahwa ini bukan pertama kalinya dia melakukan hal seperti itu. Dia berjanji dan membungkuk kepada Chen Hao. Lalu dia membawa Chen Hao ke pintu keluar di sisi lain rumah. Orang-orang yang baru saja berkumpul di sana telah dievakuasi, dan tempat itu dikosongkan untuk kelompok orang berikutnya. Setelah Chen Hao dan Zhao Ankang lewat, anak laki-laki itu dan anak buahnya juga memimpin anjing. Chanari sangat tertarik dengan adu anjing. Dia melihat sekeliling dengan penuh minat. Anjing, Chanari di belakangnya tampak terangsang oleh suasana pemandangan itu. Dia meraung beberapa kali di kejauhan, penuh percaya diri anjing yang paling galak, anjing Chanari itu. Tuzor lainnya melolong, berteriak-teriak, seperti ditindas. Sebelum dia naik ke panggung, dia sangat ketakutan. Wajah Zhao Ankang terlalu berlebihan untuk digantung. Meskipun Chen Hao tidak mengatakan apa-apa, ekspresinya mengungkapkan banyak makna. Pergi, tarik ini ke bawah dan rebus. Tidak peduli seberapa dewasa Zhao Ankang, usianya membatasi pengalamannya, jadi dia langsung kehilangan kesabaran. Chen Hao melihatnya dan tidak banyak bicara. Zhao Ankang mungkin merasa sudah cukup marah dan menendang kandangnya, untuk menenangkan diri. Pada awalnya, Chen Hao benar-benar berpikir bahwa kurangnya pengembangan diri Zhao Ankang lah yang membuatnya marah.
Tetapi melihat Zhao Ankang melihat kembali ke mata pemuda itu, Chen Hao menyadari bahwa Zhao Ankang tidak marah sama sekali. Orang ini punya anjing nakal. Apakah kamu akan membawanya kembali untuk direbus? Sungguh pria yang buruk. Ini adalah kesan pertama Zhao Ankang di sisi lain. Tak perlu dikatakan lagi, kesan Zhao Ankang pada remaja itu pasti sangat buruk. Tentu saja, dia akan meremehkan Zhao Ankang dari lubuk hatinya. Yang diinginkan Zhao Ankang adalah efek seperti itu. Yang dia butuhkan adalah membuat anak itu meremehkan dirinya sendiri, dan kemudian memberikan sedikit keuntungan lemah kepada Tu Zhou yang lebih rendah darinya. Anjing kenari. Chen Hao secara alami tidak akan menggunakan metode sekecil itu, tetapi tidak menggunakannya tidak berarti Chen Hao akan meremehkan teknik kecil ini. Terkadang, beberapa teknik kecil dapat membawa konsekuensi yang tidak terduga, seperti sekarang. Karena pemuda itu mulai merasa sangat jijik terhadap Zhao Ankang, tentu saja, ia juga sedikit jijik terhadap anjing yang dibawa oleh Zhao Ankang. Ketika itu benar-benar dimulai, anjing canari dan TUZUO milik Zhao Ankang tampak menjadi dua anjing yang paling menonjol, dan anjing-anjing petarung di belakang mereka jelas menjadi peran pendukung. Semuanya berjalan sangat lancar, tetapi yang tidak diduga Chen Hao adalah ketika anjing canari dan TUZUO pertama kali tiba di sisi yang berlawanan dan kemudian berbalik, mereka langsung bertemu dengan anjing-anjing yang bergegas menuju sisi yang berlawanan dan bergegas melewatinya. Ketika anjing-anjing ini bertabrakan, anjing canari dan Tu Zhou bergegas menuju anjing-anjing itu bersama-sama. Ketika mereka bersentuhan, anjing canari dan Tu Zhou menyerang anjing-anjing lainnya secara langsung. Sebagai anjing canari yang paling ganas dan sulit dijinakkan, dan yang paling kejam terhadap Tu Zhou alien sejenis, kedua anjing ini menggelar pembantaian berdarah untuk semua orang yang hadir. Mereka yang datang ke sini untuk berjudi pada anjing semuanya untuk kegembiraan, dan apa yang dilakukan Tu Zhou dan anjing canari sekarang jelas sejalan dengan gagasan para penonton. Oleh karena itu, tidak ada yang ingin menghentikannya. Sebaliknya, dia hanya melihat dengan penuh minat. Melihat hal ini, Zhao Ankang terkejut. Sebagai guru TUZUO, dia tidak menyangka bahwa TUZUO akan melakukan tindakan seperti itu. Terdengar teriakan anjing petarung di mana-mana. Saat anjing canari berada di belakang anak laki-laki itu, dia seperti mugel. Saat dia menunjukkan kekuatan aslinya, semua orang melihat kengeriannya. Waktu ketika TUZUO milik Zhao Ankang dikeluarkan relatif singkat, dan orang-orang ini tidak begitu memahami anjing itu, tetapi sekarang, mereka juga menyadari bahwa TUZUO itu kuat. Ketika kedua anjing itu bekerja sama untuk membunuh semua anjing petarung yang menghalangi jalan, mereka menyeringai dan mendengkur di tenggorokan mereka, seolah-olah mereka akan saling menyerang di saat berikutnya. Melihat ini, Chen Hao menyodok Zhao Ankang dan mengingatkannya, hampir tidak apa-apa. Biarkan anjing itu kembali. Kompetisi ini hanya untuk adu kecepatan. Jika kamu benar-benar ingin bertarung, kamu harus pergi ke belakang. Diingatkan oleh Chen Hao, Zhao Ankang menyadari hal ini. Kemudian dia bersiul kembali kepada TUZUO, dan anjing canari itu pun bergegas menghampiri. Di permukaan, permainan itu tampak kembali ke keadaan semula, tetapi ketika kedua anjing itu hendak menyelesaikannya, yaitu, tepat ketika mereka mulai, anjing canari itu tiba-tiba melambat dan langsung pergi ke belakang Tu Zhou. Ketika semua orang tidak begitu mengerti mengapa Tu Zhou melakukan ini, anjing canari itu mempercepat langkahnya dan melompat langsung ke Tu Zhou. Sebelum kedua anjing itu sampai di akhir, anjing canari akhirnya menyerang Tu Zhou. Agak mengejutkan bagi orang lain bahwa seekor anjing begitu pintar. Setelah melompat ke belakang Tu Zhou, anjing canari itu membuka mulutnya langsung ke atas dan ke bawah leher Tu Zhou. Namun, Tu Zhou yang dibawa oleh Zhao Ankang bukanlah lampu hemat bahan bakar. Ketika anjing canari datang, ia langsung menekan kaki depannya ke tanah dan langsung jatuh ke tanah begitu ia menjadi lunak. Di permukaan, ia tampak seperti dirobohkan oleh anjing canari, tetapi sekilas terlihat bahwa Tu Zhou dapat mengurangi kerusakan yang disebabkan oleh serangan anjing canari sebanyak mungkin. Namun, ketika anjing canari membuka mulutnya, Tu Zhou sudah berguling di tanah. Tanpa menggigit leher Tu Zhou, anjing canari mengangkat kakinya dan langsung menekannya ke kepala Tu Zhou. Di mata orang-orang biasa, tampaknya anjing adu hanya memiliki aksi menggigit. Padahal, tidak demikian. Anjing memiliki banyak keterampilan bertarung, seperti memukul, menamparkan, dan menggonggong. Pada kedua anjing aduan berkualitas tinggi ini, para penonton ini akhirnya beruntung dapat melihat keterampilan anjing aduan yang sebenarnya.
Chen Hao menyilangkan tangannya dan melihat keluar. Sepertinya ia sedang menunggu sesuatu. Ketika Chen Hao tidak memperhatikan, anak laki-laki itu mendongak ke arah Chen Hao dan matanya memancarkan secercah cahaya. Tuzo membalikkan badannya untuk mengangkat anjing canari ke satu sisi, mengangkat kakinya dan menepuk perutnya. Sebagai anjing petarung dengan level yang sama, efektivitas tempur Tuzo yang sebenarnya tidak lebih lemah dari anjing canari. Oleh karena itu, pertarungan antara kedua belah pihak sangat seru. Orang-orang di tempat kejadian ini juga antusias, kecuali satu orang, Chen Hao. Saya sudah terbiasa melihat badai berdarah sebelumnya. Itu seperti rumah anak-anak, tidak perlu disebutkan. Dan di antara orang-orang ini, anak laki-laki yang membawa anjing canari ke sini juga bersemangat. Wajahnya memerah dan dia berteriak, karena takut orang lain tidak akan tahu bahwa anjing itu adalah miliknya. Tapi itu juga normal. Itu adalah sifat remaja. Tetapi jika Anda benar-benar melihat pemuda ini sebagai seorang anak, saya khawatir saya tidak tahu bagaimana cara mati. Ketika kedua anjing petarung itu terjerat, anak laki-laki itu tiba-tiba meniup peluit. Anjing canari, yang awalnya menggigit bersama Tuzo, langsung melarikan diri dari pertempuran. Kemudian, tanpa berpikir panjang, dia bergegas ke arah Chen Hao berada. Kecepatannya seperti anak panah yang terlepas dari tali, tetapi anak panahnya mengenai nyawa. Tidak, perisai terkeras dalam kehidupan seekor anjing. Ketika Chen Hao melihat anjing canari datang langsung, dia mendengus dingin dan mundur. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangan untuk meraih leher anjing canari. Namun, sebelum Chen Hao sempat bertemu dengan anjing canari, sebuah bayangan melintas di belakangnya. Sebelum anjing canari bersentuhan dengan Chen Hao, bayangan itu sudah melompat dan mendorong anjing canari ke satu sisi secara langsung. Anjing canari mungkin tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Dia jatuh ke tanah dan tertegun. Dia sedikit bingung dengan situasinya. Ketika dia tertegun, sebuah bayangan telah jatuh dari anjing canari. Melihat warna bulu yang familiar, Chen Hao tertawa, melipat tangannya dan berbalik untuk melihat anak laki-laki yang bersiul. Remaja itu tidak menyangka bahwa hal-hal akan berkembang sedemikian rupa. Dia menarik anak buahnya untuk menghalanginya di tempat. Namun, sebelum dia bisa menarik tangannya ke bawah di depannya, Chen Hao telah datang langsung ke sisi lain. Dia tidak bertanya kepada pihak lain mengapa dia melakukan ini. Dia mencengkeram tenggorokan pemuda itu dengan satu tangan, mengangkat kakinya dan menendang pengawal yang bergegas itu. Suara klik yang jelas terdengar, dan yang lain telah mengulurkan tangan untuk menangkap pemuda itu. Postur kedua pria itu jelas sedang bertarung untuk pemuda itu. Namun, Chen Hao tidak ragu untuk melepaskan tangannya. Dia baru saja mulai menarik bocah itu ke dalam pelukannya, dan seluruh orang itu juga pingsan. Di atas anjing canari, itu adalah Ross si punggung hitam, yang seharusnya berada di kota Xinhe. Bos, suara Wang Qiang juga terdengar di kejauhan ketika Ross menjatuhkan anjing canari. Karena Feng Dazuang ingin merawat Xiao Bai, dan orang ketiga masih menjaga Cao Fei di rumah sakit, Chen Hao tidak memiliki siapapun untuk digunakan, tetapi hanya bisa membiarkan anak muda ini membantu. Namun dalam arti tertentu, Chen Hao tidak setuju dengan orang-orang ini, karena meskipun kekuatan mereka masuk akal, ada satu hal, darah mereka terlalu kuat, tetapi hampir semua orang akan mati. Dalam beberapa hari terakhir, Chen Hao telah membunuh banyak orang. Jika Wang Qiang datang ke sini, mungkin jumlah orang yang meninggal akan meningkat beberapa kali lipat. Apakah Dazuang sudah mengatur segalanya? Sekarang Wang Qiang telah datang, Chen Hao tentu saja tidak akan mengusirnya kembali. Setelah mengangguk, dia menoleh dan melihat ke arah anak laki-laki dan pengawal yang bangkit dari tanah untuk pergi. Melihat mata Chen Hao, Wang Qiang segera ingin menangkapnya. Sebelum dia mulai, Chen Hao menghentikannya. Jangan khawatir, kepala besar bukanlah telur hijau. Ketika Chen Hao sedang berbicara dengan Wang Qiang, Luo Jing dan anjing canari saling menggigit. Dari segi ukuran, Ross tidak sebaik kenari. Tapi entah kenapa, anjing canari itu selalu gagal saat hendak menyerang, malah digigit Ross setelah menyerang. Pertarungan kedua anjing ini jauh lebih berdarah dibandingkan pertarungan antara kenari dan Tuzo barusan. Tadinya pertarungan kedua anjing itu lebih terlihat seperti akting. Dalam istilah manusia, ini adalah permainan anak-anak. Pertarungan antara Ross dan anjing canari adalah pertarungan yang nyata. Dalam beberapa menit, anjing canari itu dicat. Namun,
Anjing canari ini layak mendapatkan reputasinya dalam legenda. Meski kalah, namun tetap meninggalkan beberapa luka pada Ross. Melihat ini, Wang Qiang mengeluarkan pistol dari punggungnya dan ingin menembak kepala anjing canari itu. Setelah menghabiskan beberapa waktu bersama Los, Wang Qiang dan Los sudah lama memiliki perasaan. Sekarang melihat Los terluka, bagaimana Wang Qiang bisa tahan untuk terus menonton. Tapi sebelum dia melakukannya, Chen Hao menghentikannya. Dia menoleh dan menatap kuda tua itu. Mata kuda tua itu melayang-layang, dan ada kepanikan yang sangat jelas terlihat di wajahnya. Lihat pria botak itu, jangan biarkan dia lari. Yang mana yang utama, sedangkan untuk Los, kamu harus percaya padanya. Dia adalah anjing petarung dari Huan Hui. Dengan kepribadian Huan Hui, bagaimana dia bisa memilih anjing yang lebih rendah untuk dimasukkan ke dalam arena? Pertarungan anjing. Setelah mendengarkan kata-kata Chen Hao, Wang Qiang memandang Ross, yang sedang menggigit anjing canari, dan akhirnya berjalan menuju kuda tua itu sesuai dengan pengaturan Chen Hao. Mungkin melihat tindakan Chen Hao, Ma secara alami menyadari keberadaan Wang Qiang. Ketika Wang Qiang menemukan Lao Ma datang langsung ke Chen Hao, hanya bertatap muka dengan Wang Qiang. Tuan Chen, saya pikir kita bisa bicara baik-baik. Sepertinya kamu salah memahami sesuatu. Kata-kata kuda tua itu belum selesai, sebuah tinju langsung mengenai wajahnya. Dengan mata penuh Venus, kuda tua itu menjadi bingung di tempat. Chen Hao mengalihkan pandangannya dari pihak lain dan Wang Qiang menatapnya. Bahkan jika kuda tua itu memiliki 4 kaki, dia mungkin tidak dapat melarikan diri dari tangan Wang Qiang. Saat dia terus menyaksikan pertarungan Los dengan anjing canari, hati Chen Hao juga berfluktuasi. Pada awalnya, Ross memiliki keuntungan karena muncul terlalu tiba-tiba. Ketika anjing canari bereaksi sepenuhnya, keuntungan Ross berkurang sedikit. Hingga saat ini, frekuensi tembakan Ross mulai berkurang, dan lebih banyak menghindar dan bercumbu. Jangan pernah berharap seekor anjing tahu bagaimana memiliki harga diri. Di depan anjing petarung, satu-satunya hal yang perlu mereka lakukan adalah membunuh musuh mereka, tidak peduli dengan caranya. Chen Hao menyaksikan dengan diam. Meskipun Ross hampir dihancurkan oleh anjing canari, Chen Hao tidak bermaksud melakukannya. Itu seperti patung batu ketidakpedulian. Namun, Chen Hao tidak bisa disalahkan atas sifatnya yang berdarah dingin, karena dia menemukan bahwa tidak peduli seberapa ganas serangan lawan, jarak pergerakan Ross selalu bagus untuk dihindari. Bagi orang luar, itu tampak berbahaya dan membahayakan. Jelas bahwa hanya dengan jarak yang sedikit saja, dia bisa dibunuh oleh anjing kenari. Namun, anjing kenari tidak bisa melakukannya. Mereka hanya bisa mengubah cara serangan mereka lagi dan bersiap untuk membunuh Ross dalam serangan berikutnya. Wang Qiang memegang leher kuda tua itu dengan satu tangan, membantingnya ke tanah dan berkata tanpa ekspresi, "Bos, orang ini ingin menemukanmu, tetapi aku tidak tahu apa itu. Jadi aku akan membawanya kepadamu terlebih dahulu." Terbaring di tanah, kuda tua yang terpesona itu hampir memuntahkan keberaniannya setelah mendengar kalimat ini. Itu karena dia tidak tahu apa yang akan kulakukan sehingga dia akan bertarung dalam pertarungan yang membingungkan terlebih dahulu dan kemudian menunjukkannya kepada Chen Hao. Ma, yang telah melihat situasi dengan jelas sejak lama, tentu saja tidak akan mengatakan kata-kata seperti itu. Dia menggelengkan kepalanya untuk membuat otaknya lebih jernih. Kemudian dia menjelaskan, "Aku hanya ingin memberitahumu bahwa semuanya tidak seperti yang kau pikirkan. Bukan kami yang ingin menyerangmu, tetapi orang lain. Ya, jadi anak laki-laki yang baru saja melarikan diri itu bukan orangmu." Mata Chen Hao penuh dengan sarkasme. Lao Ma membuka mulutnya. Sebelum dia berbicara, Chen Hao langsung menyela dan berkata, "Karena kamu bukan salah satu dari orang-orangmu, kalian pasti tahu identitas satu sama lain, kan? Kalau begitu, kamu bisa langsung memberitahuku identitasnya." Semua orangnya sendiri telah datang, dan Chen Hao datang ke sini hanya untuk mencari masalah, jadi tentu saja dia tidak akan bersikap terlalu rendah hati. Tadi, Zhao Ankang yang berbicara sendiri, tetapi Chen Hao sama sekali tidak ikut campur, yang membuat Ma sombong untuk waktu yang lama. Dari sudut matanya, Yu Guang memperhatikan bahwa Zhao Ankang telah memerintahkan bawahannya untuk memasukkan Tu Zuo kembali ke dalam kandang. Dia tertawa dan memiringkan kepalanya ke arah Zhao Ankang. "Aku tidak tahu dendam macam apa antara kamu dan Zhao Ankang, tetapi jika kamu terbunuh, Zhao Ankang seharusnya sangat sering setuju, kan?" Begitu dia mengatakan ini,
ditambah pistol yang dibawa Wang Qiang di tangannya sesuka hati, kuda tua itu menelan ludahnya dan otaknya mulai berputar cepat. Memang benar ada kekuatan besar yang berdiri di belakangnya. Masalahnya sekarang adalah tidak peduli seberapa besar kekuatan itu hanya kejutan. Mereka tidak bisa mengawasinya sepanjang waktu. Jika Chen Hao benar-benar membunuhnya, orang-orang yang berdiri di belakangnya akan menemukan masalah Chen Hao, dan itu adalah akhir dari masalah ini. Dia sudah mati, tubuhnya dingin. Ini juga sebabnya ketika Wang Qiang datang, dia mengeluarkan senjatanya dan mengaku telah berkonsultasi. Dia melihat sekeliling untuk memastikan bahwa bawahannya tidak tahu di mana dia telah meninggal. Akhirnya, dia membuka mulutnya. Sebenarnya, aku tidak begitu jelas tentang anak itu, tetapi ayahnya memiliki beberapa kontak bisnis dengan kita. Jika aku memberitahumu identitas ayahnya, bahkan jika kau bisa membiarkanku pergi, mereka akan menyusahkanku. Begitu kuda tua itu menyelesaikan kata-katanya, Los dan anjing canari di tengah pertarungan sudah menang dan kalah. Setelah membayar harga digigit anjing canari, Los menangkap anjing canari di perut dengan satu kaki dan langsung merobeknya ketika Ross membunuh anjing canari. Ekspresi kasihan yang sangat jelas muncul di wajah Ma. Namun, Chen Hao tidak mempedulikan hal itu, karena dia sangat penasaran dengan berita apa yang bisa dibawakan Ma kepadanya. Beritahu aku tentang itu. Dia membungkuk dan menyentuh kepala Los. Setelah masa pemulihan di kota Xinhe, Los hampir pulih. Rambutnya terang dan berminyak, dan matanya cerah. Meskipun dia terluka, semangatnya ternyata baik. Tampaknya Huan Hui punya alasan sendiri untuk mencoba membuat kejutan besar di Los, namun pada akhirnya dia dihentikan oleh Chen Hao, dan kejutan itu tidak keluar. Lao Ma melihat ke arah Zhao Ankang dan kemudian ke Chen Hao. Dia tidak berbicara, tapi matanya penuh dengan cahaya yang cerdik. Katakan padaku berita apa yang bisa kamu berikan padaku. Setelah menelan ludahnya, kuda tua itu berpikir sejenak dan kemudian berkata, pemuda itu barusan bukanlah tuan muda dari keluarga manapun, melainkan manusia biasa. Tapi saya tidak tahu mengapa dia berkolusi dengan kekuatan yang sangat kuat, dan kemudian dia mencapai prestasinya saat ini. Terus terang, itu adalah target yang didorong keluar, kan? Chen Hao mencibir di dalam hatinya. Di permukaan, dia tidak salah menyodok kuda. Lao Ma bukanlah aktor yang sempurna. Sejak awal, ketika Lao Ma melihatnya, dia tidak memiliki keraguan atau ekspresi terkejut. Bahkan ketika dia melihat Zhao Ankang, yang selalu menjadi penggemar keberadaannya, telah mengambil inisiatif untuk membawa orang asing ke tempat seperti itu, Lao Ma tetap tidak terkejut. Dia terus mengganggu Zhao Ankang. Mulai saat ini, Chen Hao selalu waspada terhadapnya. Ketika Ma mengambil inisiatif memprovokasi anak-anak muda untuk bersaing dengan Zhao Ankang, penjagaan Chen Hao telah mencapai puncak. Benar saja, setelah beberapa waktu berkompetisi, remaja tersebut tiba-tiba mendapat masalah dan membiarkan anjing canari dengan tingkat kematian tertinggi berinisiatif menyerang Chen Hao. Akan sangat sulit bagi orang lain, meskipun mereka tidak digigit sampai mati oleh anjing kenari, tetapi mereka tampaknya meremehkan kekuatan Chen Hao. Lebih penting lagi, sebelum tembakan Chen Hao, Ross tiba-tiba melompat keluar dan langsung menghadap anjing canari. Dan akhir dari permainan tersebut adalah anjing canari dibunuh secara langsung. Lao Ma tidak menyangka segalanya akan berkembang sejauh ini, jadi dia terpaksa melakukannya saat itu juga. Dia baru saja mendengar bahwa karakter seperti Chen Hao telah datang ke sini, tetapi dia tidak menyangka pihak lain akan datang begitu cepat, dan itu sangat kuat sehingga benar-benar di luar dugaan Ma. Saat ini, Zhao Ankang sudah mengatur untuk membawa Tu Zuo pergi. Dia mendatangi Chen Hao dan menatap kuda tua itu. Nada suaranya penuh drama dan pelecehan. Apakah kamu ingat apa yang aku katakan sebelumnya? Ingat, dipaksa oleh Wang Qiang, Lao Ma hanya bisa mendongak menatap Zhao Ankang dan ekspresinya. Tampaknya dia sedikit marah, tetapi ini sangat normal. Chen Hao menatap Zhao Ankang. Zhao Ankang sama sekali tidak peduli. Dia membungkuk sedikit, wajahnya berangsur-angsur menjadi ganas. Pukulan punggung tangannya menamparkan wajahnya. Sudah kubilang bahwa ketika aku datang ke sini lagi, sudah waktunya bagimu untuk mati. Sekarang aku di sini, begitu juga kamu. Zhao Ankang berkata bahwa dia ingin mengambil pistol dari tangan Wang Qiang yang lain. Bagaimana mungkin Wang Qiang membiarkannya melakukannya? Tubuhnya mundur dan menghindari tangan Zhao Ankang. Dengan cemberut, dia memarahi, apa yang ingin kamu lakukan? Zhao Ankang menatap Chen Hao dengan ragu.
Mungkin dia tidak menyangka bahwa Wang Qiang berani bersikap begitu sombong di depan Chen Hao. Tetapi bagaimana dia bisa tahu bahwa hubungan antara Chen Hao dan orang-orang ini tidak pernah menjadi hubungan antara atasan dan bawahan, tetapi persahabatan antara saudara. Meskipun mungkin agak tidak pantas untuk berbicara dengan Wang Qiang tentang persahabatan sebelum menjadi saudara, menurut pendapat Chen Hao, hal itu benar. Dia tidak pernah menjadikan orang-orangnya sendiri sebagai bawahannya. Itulah sebabnya Feng Dazuang dan Lao Shan mengikuti Chen Hao dengan sepenuh hati. Jangan lakukan apapun, bos memintaku untuk membawanya ke sini. Minggir, Wang Qiang benar-benar tidak memberinya muka sama sekali. Dia pun memberikan jawaban. Zhao Ankang, yang bertekad, tidak begitu kuno sehingga dia hampir mulai bekerja sama dengan Wang Qiang. Berkat bertahun-tahun Zhao Ankang berjuang di luar, bagaimana mungkin Zhao Ankang menjadi orang biasa? Setelah mencoba menyesuaikan suasana hatinya, Zhao Ankang melotot ke arah Wang Qiang dengan tidak puas, lalu bertanya kepada Chen Hao, "Saudara Chen, apa maksudmu?" Itu tidak menarik. Melihat keberadaan Sun Sanshan di depannya, bagaimana mungkin Chen Hao membiarkan Zhao Ankang menghancurkan perbuatan baiknya? Oleh karena itu, ketika Wang Qiang menghentikan Zhao Ankang, Chen Hao tidak melakukan apapun. "Sekarang aku hanya bertanya satu hal padamu. Jika aku merasa puas, aku akan melepaskanmu, jika tidak." Di bagian kedua kalimat itu, Chen Hao tidak mengatakannya. Bahkan jika dia tidak mengatakannya, Lao Ma juga mengerti apa yang ingin dikatakan Chen Hao. Ketika Chen Hao berbicara, Lao Ma merasakan hawa dingin dari Chen Hao. Tepatnya, itu dimaksudkan untuk membunuhnya. Ini tidak akan menutupi pemaparan pembunuhan itu, biarkan kuda tua itu bangkit dari lubuk hatinya dengan rasa takut. Sun Sanshan itu ada di sini, tetapi aku tidak menempatkannya di sini, jadi. Di mana dia? Pada saat Chen Hao melompat keluar dari mulut kuda tua itu, Chen Hao langsung mendatangi kuda tua itu dan mencengkeram tenggorokan kuda tua itu. Hampir pada saat tangan Chen Hao, leher kuda tua itu langsung mengeluarkan suara, krek-krek, yang keras, seolah-olah akan segera dijepit. Kuda tua itu berusaha sekuat tenaga untuk bertepuk tangan di tangan Chen Hao, karena ia tidak bisa menghirup udara, sehingga kekuatan tepukannya semakin mengecil. Wang Qiang melihat ini, tapi dia tidak peduli untuk melihat ke arah Wang Qiang, jadi dia buru-buru menjelaskan. "Bos, kamu menahan tenggorokannya." Diingatkan oleh Wang Qiang, Chen Hao menyadari bahwa penampilannya agak mendadak. Dia melepaskan ma, dan menarik napas dalam-dalam. Nada suaranya menjadi agak galak. "Bagaimana dengan orang-orang?" Setelah dilepaskan, kuda tua itu menahan tenggorokannya dan terbatuk. "Dia ada di ruang bawah tanah sekarang. Aku bisa mengantarmu menemuinya." Saat itu, kuda tua itu benar-benar merasakan kematian. Rasanya seperti berkeliaran di depan gerbang kematian. Karena itulah kuda tua itu benar-benar menyadari bahwa pihak lain berani bunuh diri dan tidak merasa khawatir. Jangan terburu-buru. Untuk menghindari Chen Hao Zhen mulai membunuh kuda tua itu, Zhao Ankang menendang kuda tua di sebelahnya. Kuda tua itu mengangguk beberapa kali, lalu pergi ke pojok deretan rumah dengan kepala tertunduk. Orang-orang yang biasa tinggal di kamar ini menjadi bingung ketika melihat Lao Ma, seperti seorang cucu, harus membawa Chen Hao dan Zhao Ankang ke satu sisi. Bagaimana mungkin mereka tidak mengira bahwa orang-orang berpenampilan aneh ini begitu kuat dan menakuti pemimpin setempat hingga menjadi seperti itu. Kuda tua itu secara alami memperhatikan ekspresi para penonton, dengan kemarahan di matanya. Kuda tua itu berjalan maju selangkah demi selangkah, matanya berputar, jelas tidak berniat mengaku kalah. Chen Hao tidak banyak berpikir, karena dia datang ke sini terutama untuk mencari Sun Sanshan. Sekarang Sun Sanshan sudah dekat, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Bahwa pria di depanku sebenarnya klise. Saat mereka hendak sampai di tikungan, kuda tua yang berjalan perlahan di depan mereka tiba-tiba mempercepat langkahnya dan berteriak lebih keras. "Ayo, orang-orang ini pembuat onar." Mendengar ini, terjadi keributan di sudut. Chen Hao, Zhao Ankang dan Wang Qiang juga langsung gugup saat mendengar ini. Awalnya, ketika Lao Ma diajar oleh Wang Qiang, tidak ada yang datang membantunya. Chen Hao mengira tidak ada penjaga di tempat ini. Sekarang tampaknya gagasan ini sama sekali tidak diinginkan. Bagaimana mungkin tempat seperti itu tanpa penjaga? Namun para penjaga ini telah berjaga di pojok ruangan, sehingga mereka tidak memperhatikan pergerakan kuda tua itu. Sekarang kuda tua itu telah berteriak begitu bebas,
bagaimana mungkin para penjaga tidak mengetahui bahwa sesuatu telah terjadi pada kuda tua itu. Tepat dari pojok datanglah sekitar 7 atau 8 orang, meski tidak membawa senjata, tapi semuanya memegang rol karet di tangan, datang dengan geram. Melihat ini, Chen Hao juga mempercepat langkahnya, melangkah 3 langkah sekaligus. Sebelum orang-orang itu datang kepadanya, Chen Hao sudah datang kepada mereka dan meninju mereka secara langsung membantu orang di depannya untuk menyerangnya. Kemudian dia meraih kera orang lain dan melemparkannya tanpa pertimbangan apapun. Awalnya, kekuatan Chen Hao tidak kecil. Ditambah dengan keterampilan pengerahan tenaganya yang sederhana, sangat mudah untuk melemparkan seseorang keluar. Dan ini belum selesai, maju untuk melakukan 2, menamparkan wajah orang lain dengan pukulan backhand, memukul sisi lain juga merupakan wajah yang kacau, belum sempat bergerak, Chen Hao telah menendang ke atas. Ketika Chen Hao menembak, Wang Qiang juga menembak 2 langkah lebih dulu. Namun, kekuatannya jauh lebih kuat daripada Chen Hao. Sebagai tentara bayaran, dia melemparkan belati yang harus dia bawa bersamanya. Belati itu terbang lurus keluar dan langsung mengenai bahu salah satu pria itu. Kemudian dia melompat dan saling memukul dada dengan condong gunung besi dan siku. Orang yang ditemukan Wang Qiang jatuh ke tanah bahkan tanpa sempat bergerak dan pingsan total. Lihat di sini, kuda tua yang mencari orang-orang itu mulai ragu-ragu, satu persatu. Anda melihat saya melihat Anda, tidak berani bergerak. Lihat di sini, Chen Hao juga malas untuk terus bergerak. Dia mengangkat kepalanya, menatap kuda tua yang bersembunyi di balik tangannya, dan bercanda, serahkan orang yang aku cari, dan aku akan menganggapnya tidak pernah terjadi. Perkataan Chen Hao tidak berarti ancaman sama sekali, namun di mata Lao Ma, ini adalah ancaman terbesar. Mungkin karena ada orang yang berdiri di sampingnya, kuda tua itu menjadi sedikit percaya diri. Dia mencekik lehernya dan berkata, orang bisa memberikannya padamu. Bagaimana kalau menendangku? Begitu dia mengatakan ini, dia tertawa. Wang Qiang juga tertawa. Zhao Ankang tidak memahami situasi saat ini. Melihat Chen Hao dan mereka tertawa, dia juga tertawa. Setelah sekian lama, Chen Hao akhirnya berkata, saya tidak bisa memberikannya kepada siapapun. Saya tidak hanya ingin menendang Anda, tetapi juga membunuh rakyat Anda. Apakah Anda percaya? Masin tua, bisakah dia tidak mempercayainya? Segalanya sudah jelas di sini, dia tidak percaya itu bisa dilakukan. Pada akhirnya, kuda tua itu menghela nafas tak berdaya, melambaikan tangannya dan membiarkan anak buahnya pergi. Saatnya membersihkan ladang. Tidak ada yang perlu berada di peternakan anjing hari ini. Keputusan, tapi karena Lao Ma sudah berbicara, mereka hanya bisa melakukannya sesuai dengan pengaturan Lao Ma. 3 atau 4 orang yang tersisa berteriak-teriak dengan tongkat agar semua orang pergi. Namun jika ada protes, mereka terpaksa mengusirnya. Dalam waktu kurang dari 10 menit, semua peternakan anjing yang berisik telah dibersihkan. Dalam 10 menit ini, Chen Hao melihat sekeliling dengan bosan. Setelah dia menyadari keringat perlahan-lahan muncul di dahi Zhao Ankang, dia menebak-nebak di dalam hatinya. Adapun Zhang Jie, sejak dia datang ke sini, Zhang Jie tiba-tiba menjadi tenang, hanya saja pada awalnya, dia merasa sangat takut dengan hal-hal di depan matanya seperti seorang gadis. Nah, sekarang tidak ada orang lain yang menggangguku, bisakah kamu memberitahuku di mana Sun Sanshan berada? Chen Hao, yang telah lama bersabar, juga sedikit demi sedikit kehilangan kesabarannya. Kali ini, Chen Hao benar-benar akan memulai jika kuda tua itu tidak tahu di mana Sun Sanshan berada. Semua orang di sekitar dibersihkan, dan kuda tua itu perlahan-lahan menjadi tenang. Sun Sanshan benar-benar ada di sini, tepat di belakangku, tetapi aku ingin bertanya, apakah benar informasi yang kamu kumpulkan dan telusuri di sini selangkah demi selangkah? Pertanyaan Lao Ma tidak masuk akal, tapi ada beberapa arti lain di dalamnya. Maksudmu aku ditipu di sini? Lalu Chen Hao melihat ke arah Zhao Ankang. Dia datang ke sini sepenuhnya sesuai dengan apa yang disebut petunjuk sebenarnya dari Zhao Ankang. Sepertinya dia tidak menemukan petunjuknya selangkah demi selangkah. Melihat keraguan di wajah Chen Hao, Lao Ma tertawa seolah dia telah melakukan sesuatu untuk membuatnya bahagia. Chen Hao, terima kasih telah menjadi pria pintar dan pria kuat. Saya tidak menyangka bahwa Anda akan sama dengan kami pada akhirnya. Semuanya ada di tangan orang lain, dan mereka adalah yang terkecil. Apa maksudmu?
Itu tidak menarik. Aku hanya bilang kau bodoh. Kuda tua itu mengangkat bahunya, lalu berkata, lihat, kau sudah tertipu begitu lama. Aku bisa memberimu sedikit petunjuk. Sebenarnya, sejak awal, keberadaanmu berada di bawah kendali beberapa orang. Tidak, lebih tepatnya, seharusnya ada dua kelompok orang. Mereka semua ingin menggunakanmu untuk mencapai tujuan mereka sendiri, tetapi pilihan mereka berbeda. Menyedihkan, aku merasa kasihan padamu. Laoma sekarang seperti pembicara. Dia berpidato panjang dan mengucapkan beberapa kata tanpa nutrisi, tetapi kata-kata ini terdengar seperti sedikit bermakna bagi orang lain. Alis Chen Hao semakin berkerut, dan niatnya untuk membunuh Laoma secara bertahap berkurang dengan kata-katanya. Chen Hao tidak ingin membunuh Laoma lagi, tetapi ketika Laoma hendak mengatakan paragraf berikutnya, Zhao Ankang tiba-tiba menerkam Laoma, memegang belati yang tidak tahu harus ditemukan di mana. Pisau yang dimasukkan ke arteri utama kuda tua itu sangat akurat, sebanding dengan beberapa pembunuh profesional. Pada akhirnya, Ma akhirnya membuka mulutnya dan mengucapkan suku kata yang tidak diketahui artinya, tetapi dari sudut pandang bentuk mulut, seharusnya, sabi. Zhao Ankang membunuh Laoma dengan kecepatan yang tidak dapat ditanggapi oleh siapapun dan cara yang tidak terduga. Setelah itu, ia berbalik untuk menyerang Chen Hao dengan pisau. Namun, sebelum ia benar-benar memulai, sebuah tembakan terdengar dari belakang Chen Hao. Jika ia tidak menebak bahwa peluru itu tidak ditujukan kepadanya, mungkin Chen Hao akan terbalik di selokan dan jatuh ke dalam pabrik pertarungan anjing seperti itu. Katakan siapa dirimu. Melihat Zhang Jie memegang pistol di kedua tangannya, tanpa ekspresi di wajahnya, Chen Hao mengangkat bahunya, dengan wajah tak berdaya, mungkin dengan sedikit kelegaan. Setelah menunggu begitu lama, Zhang Jie akhirnya mengungkapkan identitasnya. Tepatnya, itu harus menjadi masalah mengungkap bahwa aku bukanlah seorang pembantu biasa. Sebenarnya, pada awalnya, ada keraguan yang sangat kuat tentang identitas Chen Hao dan Zhang Jie, terutama ketika dia menjual Zhao Ankang secara langsung. Ketika Zhang Jie membawanya untuk menemukan benteng Zhao Ankang, ide Chen Hao menghilang untuk sementara waktu sampai dia datang ke sini. Ketika Chen Hao datang ke tempat ini, yang di permukaan dikendalikan oleh Laoma tetapi dikendalikan oleh orang lain di permukaan, dia sudah tahu bahwa Zhang Jie jelas tidak sesederhana yang terlihat. Tetapi dia tidak menemukan kesempatan untuk menguji Zhang Jie sampai Laoma mulai memanggil anak buahnya dan bersiap untuk menyerang Chen Hao. Chen Hao tahu bahwa kesempatan itu akan datang. Namun, perkembangannya sedikit di luar rencana Chen Hao. Dia awalnya ingin berpura-pura dikalahkan ketika anak buah Laoma menyerang, untuk menguji apakah Zhang Jie akan menyerang. Akibatnya, anak buah Laoma menjadi terlalu sampah, dan Laoma tidak memiliki semangat perlawanan yang keras kepala sama sekali. Ketika dia muncul, dia mengangkat tangannya dan menyerah. Ini membuat Chen Hao tidak berdaya sama sekali. Ada pepatah yang mengatakan gunung itu berat dan airnya rumit, dan tidak ada jalan keluarnya. Ada desa lain dengan pohon willow tersembunyi dan bunga cerah. Laoma menyerah. Tepat ketika dia mengungkapkan beberapa informasi penting, Zhao Ankang mempromosikan rencana Chen Hao. Setelah membunuh Laoma, Zhao Ankang berpindah tangan ke Chen Hao. Chen Hao sengaja berpura-pura tidak hanya menjadi cerminan negara, seperti yang diharapkan, tembakan Zhang Jie. Langkah Zhang Jie juga membuktikan dugaan Chen Hao yang lain, yaitu Zhang Jie tidak memusuhi dirinya sendiri, tetapi mengapa dia harus membantu dirinya sendiri telah menjadi keraguan Chen Hao. Itu tidak akan pernah menimpa Chen Hao. Oleh karena itu, Chen Hao sangat bingung dan ingin sekali mendapatkan hasil dari Zhang Jie. Setelah mendengar kata-kata Chen Hao, Zhang Jie tertegun dan tertawa tak berdaya. Benar saja, aku ditemukan olehmu. Sejak kapan kamu menemukan ada yang salah denganku? Dibandingkan dengan Zhang Jie barusan, Zhang Jie kini terlihat seperti gadis besar dengan rasa kebenaran yang kuat. Dia mengencangkan rambutnya yang berserakan dengan karet gelang, lalu berdiri tinggi, terlihat lebih rapi dan bersih. Menekan pistol Wang Qiang, Chen Hao maju dan melihat ke atas dan ke bawah ke arah Zhang Jie seolah dia ingin mengenalnya lagi. Sejak awal, aku mengira kamu salah. Besar, tapi aku tidak tahu apa yang salah. Apakah kamu tahu sekarang? Jadi begitu. Berjalan ke arah Zhang Jie, dia melirik pistol di tangannya, pelari polisi 9 mm, 6 butir amunisi, kecil dan tahan lama, sangat cocok untuk digunakan wanita, sepertinya Zhang Jie bukan orang biasa. Melihat senjata di tangan Zhang Jie,
pikiran pertama Chen Hao adalah bahwa wanita ini tidak sederhana, sama sekali tidak sederhana. Itu pistol, dan itu masih merupakan pistol polisi profesional. Terlebih lagi, senjata jenis ini bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan oleh orang biasa. Jadi ketika dia melihat Zhang Jie benar-benar mengeluarkan pistol seperti itu, Chen Hao punya beberapa spekulasi tentang identitas Zhang Jie. Tidak peduli siapa aku, seperti yang kubilang sejak awal, kamu dan aku bukanlah musuh, jadi aku harap kamu bisa memahami ini. Sebaiknya aku tidak menanyakan identitasku. Itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Dengan kata-kata ini, Zhang Jie awalnya ingin melanjutkan, tetapi setelah mendengar kalimat Chen Hao berikutnya, dia tercengang. Apakah kamu dikirim oleh Liu Cheng? NSA. Begitu dia mengatakan ini, Zhang Jie menutup mulutnya dan mulai tersenyum. Chen Hao terus bertanya, sebenarnya, saya tidak begitu mengerti mengapa Biro Keamanan Nasional Anda begitu berhantu. Bisakah Anda memberi saya sedikit waktu pribadi? Saya ada urusan yang harus diselesaikan sekarang. Membantah dugaan Chen Hao, Zhang Jie berkata, sebenarnya, tebakan Anda setengah benar. Saya dari pemerintah, tapi saya bukan dari Biro Keamanan Nasional. Ngomong-ngomong, saya masih kenalan Anda. Teman dari teman adalah teman, bukan? Tapi sepertinya aku tidak punya teman yang mengenalmu. Bagaimana Chen Hao bisa memberinya tampilan yang bagus ketika dia menyembunyikan identitasnya untuk waktu yang lama? Jadi langsung lempar ke sisi lain dengan mata putih besar, adapun maknanya, pengalaman mereka sendiri. Tidak, tepatnya, aku mengenalmu. Saya tidak tahu apa yang dipikirkan Zhang Jie. Wajahnya terlihat tidak wajar. Chen Hao mengerutkan kening dan saling memandang. Yah, kamu pasti kenal seseorang bernama Li Yuanyuan. Li Yuanyuan, ulangi namanya. Chen Hao sepertinya benar-benar tidak tahu siapa pihak lain itu. Zhang Jie diikuti dengan penjelasan biarkan Chen Hao langsung mengingat siapa Li Yuanyuan. Saya agen dari Biro Keamanan Nasional, teman Li Yuanyuan. Dia memberitahu saya sebelum dia meninggal bahwa hanya Anda yang bisa menyelesaikan masalah, jadi saya menemukan Anda. Biro Asuransi Negara. Mendengar nama itu, Chen Hao tiba-tiba teringat bahwa pihak lain telah menemukan dirinya, dan orang yang menemukan dirinya bernama Li Yuanyuan. Memikirkan hal ini, Chen Hao akhirnya berpikir bahwa ketika dia berada di kota Xinhe, setelah Liu Cheng menemukan dirinya, wanita dari Biro Keamanan Nasional juga menemukan dirinya, untuk bergabung dengan Biro Keamanan Nasional. Dia meninggal. Dalam kesan Chen Hao, Li Yuanyuan benar-benar gadis yang baik. Meskipun dia memiliki temperamen yang besar dan dada yang besar, hal-hal lain sangat baik. Tetapi sekarang, Zhang Jie memberitahunya bahwa Li Yuanyuan sudah meninggal. Ini tidak kurang dari pukulan kecil bagi Chen Hao. Bagaimana Li Yuanyuan meninggal? Bukankah dia dari Biro Asuransi Nasional? Bagaimana dia bisa meninggal? Meskipun saya hanya bertemu Li Yuanyuan beberapa kali, Chen Hao tidak pernah berpikir bahwa gadis seperti itu harus meninggal. Meninggal? Meninggal karena sebuah misi. Dalam seminggu setelah kematiannya, saya menerimanya dengan cepat, yang merupakan Disu, yang meninggalkan video untuk saya, dan justru karena video inilah saya datang kepada Anda. Kalau begitu, Anda juga menelepon saya. Pada titik ini, semuanya dapat dihubungkan bersama. Sebuah panggilan telepon dari Zhang Jie membawa Chen Hao ke Zhao Ankang di Shanzai, dan kemudian datang ke Chen Hao dengan bantuan urusan Zhao Ankang, dan membimbing Chen Hao untuk datang ke sini selangkah demi selangkah. Tampaknya Zhang Jie benar-benar berusaha keras untuk itu. Jadi, apa yang ingin kau lakukan denganku di sini? Bisakah kau menjelaskannya padaku? Biarkan aku datang ke sini dan membawaku menemui Zhao Ankang. Apa yang kau lakukan? Chen Hao sekarang dipenuhi dengan keraguan. Tampaknya wanita di depannya dari Biro Asuransi Negara hanya dapat membantu menyelesaikannya. Ada dua tujuan. Yang pertama benar-benar untuk membantumu menemukan orang yang ingin kau temukan. Yang kedua ada hubungannya dengan apa yang ditinggalkan Li Yuanyuan untukku. Tidak ada orang lain yang dapat melakukan ini kecuali kau. Kau tidak boleh mengatakan itu, oke. Aku bukan Superman. Aku bisa melakukan apa saja. Bahkan Superman memiliki sesuatu untuk ditakuti. Apakah kau benar-benar menjamin bahwa aku dapat membantumu memecahkan masalah? Chen Hao tidak berdaya. Dia tidak maha kuasa. Bagaimana dia bisa menyelesaikan semuanya sendiri? Tepat saat dia dan Zhang Jie sedang berbicara, Wang Qiang telah membuka pintu terkunci yang mengarah ke ruang bawah tanah, bos. Pintunya terbuka.
Mendengar pintu ruang bawah tanah terbuka, apa peduli Chen Hao dengan apa yang ingin dilakukan Sang Jie. Berbalik dan mengebor ke ruang bawah tanah, Wang Qiang mengikutinya. Melihat tindakan Chen Hao, Zhang Jie menghela nafas tak berdaya dan hanya bisa mengikutinya. Dia masih ingin memberitahu Chen Hao semuanya sekaligus, tetapi dia belum mengatakan apapun sampai sekarang. Setelah memasuki ruang bawah tanah, melihat situasi di ruang bawah tanah, wajah Chen Hao berubah, mulutnya sedikit berkedut, dan matanya dipenuhi amarah. Jika dia tidak mengikuti Wang Qiang, Chen Hao mungkin telah pergi saat itu juga, mencambuk mayat kuda tua yang sudah mati, dan kemudian menemukan pelaku terakhir di balik layar, dan memotong-motongnya. Di ruang bawah tanah, tidak ada alat penerangan kecuali bohlam 30-40 watt yang memancarkan cahaya redup di bagian atas. Karena berada di bawah tanah, terlihat sangat lembab. Yang benar-benar membuat Chen Hao marah bukanlah lingkungan di ruang bawah tanah, tetapi barang-barang di dalamnya. Di ruang bawah tanah, ada deretan kandang besi di kedua sisinya. Kandang besi yang awalnya digunakan untuk menahan anjing semuanya diisi oleh wanita. Seorang wanita berantakan, dengan pakaian yang tidak lengkap, kulitnya kuyu dan kotoran di wajahnya. Di depan wanita-wanita ini, masih ada beberapa piring yang kosong. Mungkin belum lama ini, ada beberapa makanan yang tidak bisa ditelan, tetapi sekarang sudah kosong. Dilihat dari seberapa lapar wanita-wanita ini, kualitas makanan mereka tampaknya tidak baik. Satu-satunya hal yang memuaskan adalah tidak semua orang sengsara, dan beberapa dari mereka memiliki pakaian lengkap dan dalam kondisi yang jauh lebih baik daripada orang-orang di sekitar mereka. Wang Jie, yang mengikuti Chen Hao turun, juga sedikit di luar kendali dan mengubah nadanya. Orang-orang ini seharusnya adalah wanita-wanita yang hilang. Jika mereka tertangkap di sini, mereka akan dibeli. Jika tidak ada yang menyukai mereka, mereka akan ditahan di sini, menunggu kedatangan tamu-tamu berikutnya. Siapa yang dapat membayangkan bahwa ada tempat perdagangan manusia seperti itu yang tersembunyi di bawah sebuah peternakan anjing kecil? Ya, siapa yang dapat membayangkannya? Chen Hao mengangkat pistolnya dan membidik wanita-wanita buta yang telah kehilangan kesadaran diri mereka dan jelas-jelas hancur oleh kehidupan. Apa yang kalian lakukan? Melihat tindakan Chen Hao, Zhang Jie menjadi cemas di tempat. Chen Hao tidak memperhatikannya dan langsung menarik pelatuknya. Peluru itu mengenai kunci-kunci di kandang dan langsung mematahkannya. Kemudian ada yang kedua dan ketiga. Chen Hao menembak satu persatu dengan wajah dingin dan menghabiskan seluruh klip. Setelah mendengar tembakan pertama, para wanita itu berteriak. Melihat bahwa klip itu kosong, Wang Qiang dengan cepat melemparkan klip ke Chen Hao. Chen Hao mengambil klip itu dan memakainya. Kemudian dia melanjutkan pekerjaannya yang belum selesai. Beberapa menit kemudian, semua kunci rusak, dan jeritan para wanita itu tidak berhenti. Jangan mengacau, sebuah suara meraung, semua wanita itu tertegun untuk berhenti, menatap Chen Hao dengan takut-takut, kecuali satu dari mereka. Chen Hao, suara bertanya itu serak, kedengarannya seperti Anda belum minum air yang cukup selama 2 hari. Mungkin juga Anda terlalu banyak menangis, yang menyebabkan suara serak. Singkatnya, kedengarannya seperti seorang pengembara di padang pasir melihat sumber air. Tidak dapat dipercaya dengan ekstasi, tetapi penuh dengan keraguan tentang mata mereka sendiri. Mendengar suara ini, kemarahan di wajah Chen Hao seperti melihat awan gelap dari angin kencang. Tiba-tiba, dia menghilang tanpa jejak, dan kemudian dia digantikan oleh ekstasi, yang tidak dapat dia tahan. Sanshan, apakah itu kamu, Sun Sanshan? Ini aku, batuk, batuk, batuk. Mungkin karena dia terlalu bersemangat. Setelah dia setuju, Sun Sanshan terbatuk keras. Mendengar ini, Chen Hao segera mengikuti suaranya dan menemukan Sun Sanshan di dalam sangkar dekat sudut dinding. Mungkin karena Chen Hao baru saja begitu marah sehingga dia tidak menyadarinya. Gadis dengan tampilan kuyu dan jaket hitam dengan banyak retakan di tubuhnya adalah Sun Sanshan, yang selama ini dia cari. Dengan kegembiraan di hatinya, Chen Hao melangkah ke arah Sun Sanshan, membungkuk dan dengan hati-hati mengambilnya keluar dari sangkar, seperti memegang boneka porselen yang rapuh, karena takut terbentur. Namun, saat ini, Chen Hao memeluk Sun Sanshan, dan wanita di sangkar sebelah mengeluarkan belati langsung dari belakang pinggangnya. Tanpa memberi orang-orang yang hadir kesempatan untuk bereaksi, dia mengangkat belati dan menusukkannya ke leher Chen Hao. Menyadari angin dingin yang datang dari belakang,
Chen Hao seharusnya minggir, untuk mengurangi kerusakan terbesar. Namun, Chen Hao tidak dapat melakukan ini sekarang karena dia masih menggendong seorang gadis di tangannya. Harus dikatakan bahwa waktu pemilihan pembunuh wanita itu sangat tepat. Tepat ketika Chen Hao baru saja menggendong Sun Sanshan dan tubuhnya belum beradaptasi dengan baik, pihak lain mengambil tindakan. Chen Hao benar-benar memperhatikan wanita ini, karena dialah yang paling menyedihkan. Di awal musim dingin yang dingin, di tempat yang dingin dan lembab seperti itu, dia hanya mengenakan rok tipis, dan roknya robek dari pahanya. Selain itu, tidak ada apapun di tubuhnya yang dapat menahan angin dan dingin. Namun, wanita yang tampak menyedihkan seperti itu melakukan pukulan yang paling mematikan. Belati tajam itu bersinar dalam cahaya kuning, seperti sabit kematian dari neraka. Pada saat yang berbahaya seperti itu, satu-satunya hal yang dapat dilakukan Chen Hao adalah meringkuk sebanyak mungkin, melindungi gadis di lengannya, dan menyesuaikan otot-otot punggungnya sebanyak mungkin untuk mencoba mengurangi cedera. Namun, itu tampak seperti pekerjaan yang sia-sia, karena itu tidak berhasil sama sekali. Belati itu masih tertancap di bahu Chen Hao, hampir setengahnya. Fitur wajah Chen Hao yang kesakitan berubah. Tepat ketika Wang Qiang dan Wang Jie siap membantu, semua kandang yang tersisa terbuka, dan para wanita bergegas keluar dalam kawanan. Semua orang memegang belati di tangan mereka. Jelas bahwa mereka adalah wanita yang menyedihkan tadi, tetapi sejak Chen Hao mengangkat Sun Sanshan, mereka menjadi pembunuh yang paling kejam. Ketika belati itu jatuh ke bahunya, Chen Hao akhirnya mengerti mengapa hanya ada sedikit pertahanan di tempat ini. Karena peternakan anjing tidak membutuhkan perlindungan apapun. Semua pasukan perlindungan ada di sini. Ketika orang-orang melihat bahwa wanita diperlakukan dengan sangat kejam, tidak ada yang bisa membayangkan bahwa mereka sebenarnya adalah ancaman terbesar. Darah merah mengalir di wajah Sun Sanshan. Sun Sanshan menatap belati di bahu Chen Hao dan membuka mulutnya, tetapi darah mengalir ke mulutnya. Bau amis samar memenuhi udara. Sun Sanshan tampaknya telah kehilangan kemampuan bahasanya saat ini. Semua yang dia teriakkan tidak ada artinya. Ekspresi Chen Hao yang bengkok tepat di depannya. Saat ini, tidak ada yang tahu bagaimana suasana hati Sun Sanshan, tetapi mata yang meluncur dari sudut matanya mewakili sebagian dari suasana hati Sun Sanshan. Setelah menusukkan belati ke bahu Chen Hao, wanita itu berbalik dan ingin mundur, tetapi sebelum dia pergi, Chen Hao memegang tangannya. Kilatan perak langsung keluar dari tangannya, menembus kerumunan di lingkungan yang bising, dan diarahkan langsung ke mata wanita itu. Puff, belati itu benar-benar masuk. Mata wanita mana yang tersisa masih memiliki ekspresi terkejut. Peluru di pistol Wang Qiang telah sepenuhnya dikosongkan, jadi dia hanya bisa mengandalkan tinjunya. Adapun Zhang Yuji, revolver itu hanya memiliki 6 peluru, untuk membantu Chen Hao menembak satu. Ketika para wanita mulai bergerak, mereka melepaskan 3 tembakan dan mengenai 3. 2 tembakan yang tersisa tidak memiliki kesempatan untuk ditembakkan. Ketika orang-orang itu berkumpul, itu bukanlah keputusan yang bijaksana untuk menembak. Dengan kata lain, sekarang Chen Hao, mereka bertiga, dengan Sun Sanshan yang terluka, ingin menerobos pengepungan di antara para pembunuh wanita ini. Ada pembunuh dengan belati di sekelilingnya. 3 menit yang lalu, para wanita ini lapar, kurus dan compang camping. Tapi setelah itu, mereka menjadi pembunuh yang kejam. Bahkan Chen Hao yang terbiasa melihat adegan besar tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Apalagi Wang Qiang dan Zhang Jie, mereka tidak menyangka segalanya akan berkembang sedemikian rupa. Namun, yang membuat Chen Hao lega adalah Sun Sanshan telah menemukannya. Ini benar-benar kabar baik yang menggembirakan bagi Chen Hao. Juga karena Sun Sanshan, Chen Hao telah jatuh ke dalam situasi berbahaya saat ini. Di bawah pengepungan banyak pembunuh wanita, Chen Hao tampaknya memiliki beberapa gerakan aneh. Sebagai seorang tentara bayaran, hal paling umum yang dia lakukan adalah berduaan dengan seorang wanita di tengah hujan peluru. Ini bukan kelebihan Chen Hao. Wang Qiang dan Zhang Jie ada di sini untuk membantu Chen Hao mengurangi tekanan. Kalau tidak, Chen Hao benar-benar tidak tahu bagaimana cara melarikan diri dari tempat ini. Puluhan wanita bergegas mengelilinginya. Chen Hao tidak memiliki senjata di tangannya dan memegang Sun Sanshan di tangannya. Dengan kata lain, tidak banyak cara untuk menyerang. Mungkin dia malu melihat Chen Hao bergegas dari kiri ke kanan. Wang Qiang marah dan mengusir wanita yang menghalanginya. Dia tidak merasa kasihan padanya.
Kemudian dia mengambil belati dari tanah dan bergegas keluar tanpa memikirkannya. Para pembunuh wanita itu tampaknya bertekad untuk menahan Chen Hao di sini. Bahkan Wang Qiang dan Zhang Jie memiliki tangan yang kuat, tetapi mereka tidak bermaksud mundur. Mereka tidak memiliki belati, tinju, gigi, apapun adalah senjata. Saat Chen Hao beradaptasi dengan ritme serangan para asasin wanita tersebut, dia langsung melancarkan serangan balik. Tidak peduli siapa dia, siapapun yang menghalangi jalan harus membayar harga yang sesuai. Hanya pada saat inilah mereka memahami orang seperti apa yang telah mereka provokasi yang tidak dapat mereka provokasi. Namun perintah di atas bersifat wajib dan harus diselesaikan. Mereka hanya bisa terus menyerang, dan hasilnya sudah ditentukan sejak pertama kali mereka melakukan tembakan. Hanya ada dua hasil akhir. Salah satunya adalah mereka berhasil dalam misinya dan Chen Hao terbunuh. Alasan lainnya adalah mereka semua mati. Dalam lingkungan yang sempit seperti itu, pada akhirnya mereka hanya akan mendapatkan dua hasil ini. Sebelum Chen Hao benar-benar marah, mereka mungkin merasa memiliki peluang untuk menang. Namun ketika salah satu belati assassin melintasi ujung rambut Sun Shanshan dan mencabut sehelai rambut pendeknya, Sun Shanshan semakin takut untuk berteriak. Saya tidak tahu apakah itu tindakan berlebihan dari pembunuh wanita tersebut atau karena Chen Hao tidak lagi memiliki kesabaran untuk menghabiskan waktu bersama orang-orang ini. Chen Hao membalikkan tubuhnya dan menendang seorang pembunuh wanita jauh-jauh. Bagian yang dia tendang adalah lehernya. Dengan sekali klik, pembunuh wanita itu jatuh ke tanah dan kehilangan kesadaran. Ini adalah pembunuh wanita pertama yang mati di ruang bawah tanah, dan ini bukan yang terakhir. Melihat Chen Hao meninggal, Wang Qiang tentu saja tidak akan ragu. Dia mengulurkan tangannya untuk menghentikan seorang pembunuh wanita yang ingin bertarung. Dengan tangan yang lain, dia meraih pergelangan tangan lawannya. Sebelum pihak lain sempat berjuang, Wang Qiang telah memutar pergelangan tangan pihak lain ke sudut yang luar biasa dan memasukkannya ke dada pihak lain. Dada penuh tidak menimbulkan rasa bersalah pada Wang Qiang. Sebaliknya, setelah membunuh salah satu dari mereka, tangan Wang Qiang menjadi semakin halus. Dengan yang pertama, dia mendapatkan yang kedua. Selain Zhang Jie, yang lahir di Biro Asuransi Nasional, dia merasa sedikit bersalah saat memulainya. Setiap kali dia memulai, dia terluka bukannya dibunuh, menyebabkan konfliknya sendiri antara kiri dan kanan. Dia berbaring, sepertinya dia tidak bisa melanjutkan. Lihat, kaki cambuk Wang Qiang langsung mengenai kepala pihak lain, dan dia bersiap untuk membuat tubuh pria itu merinding. Jangan terganggu. Saat dia berbicara, ada belati di leher pembunuh wanita itu. Tidak banyak pembunuh di ruang bawah tanah. Di depan Chen Hao dan Wang Qiang, tidak ada tandingan sama sekali. Dalam waktu kurang dari 10 menit, hanya ada dua pembunuh di antara orang-orang ini. Mereka nyaris tidak didukung oleh Chen Hao dan Wang Qiang, dan mereka akan dibunuh. Tunjukkan belas kasihan dan lihat apakah kamu bisa mendapatkan informasi dari mereka. Sebelum kata-kata Zhang Jie selesai, Chen Hao dan Wang Qiang sudah saling meninju kepala pada saat yang bersamaan. Mereka bingung dan tidak bereaksi satu sama lain. Saat ini terjadi, belati telah ditusukkan di atas jantung. Sangat keren mengirim mereka ke neraka. Melihat dua pembunuh terakhir di tempat itu, Zhang Jie memandang Chen Hao dengan marah, bukankah saya meminta Anda untuk bersikap lunak? Bagaimana Anda akhirnya membunuh mereka semua? Sebagai agen wanita dari Biro Keamanan Nasional, Zhang Jie secara alami sudah terbiasa dengan adegan hidup dan mati sejak lama. Meskipun dia mungkin tidak tega melakukannya, dia masih bisa menanggung kejadian itu. Wang Qiang dan Chen Hao saling memandang, mengangkat bahu, dan kemudian berkata, saya pikir dia akan tetap memegang tangannya. Begitu kata-kata ini diucapkan, wajah Zhang Jie penuh dengan garis-garis hitam. Apakah kedua bersaudara ini benar-benar pintar? Jika kamu tidak tinggal, kamu tidak akan tinggal. Lagi pula, masalah kita telah terpecahkan. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah menemukan bagian belakang panggung peternakan anjing. Selama kita dapat menemukan orang di belakang peternakan anjing itu, bukankah membalas dendam itu hal yang sangat sederhana? Ketika berbicara tentang kata balas dendam, wajah Chen Hao sedikit garang. Zhang Jie mengerutkan kening dan melihat mayat-mayat yang tergeletak di tanah. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Tentu saja, panggilan telepon dilakukan ke polisi setempat. Sebagai orang-orang dari departemen terkait, ini adalah penggunaan terbaik mereka.
Bila perlu, polisi setempat membutuhkan kerjasama tanpa syarat. Adapun alasannya, hanya mengada-ada. Mari kita bahas masalah ini secara singkat di sini. Zhang Jie membawa Chen Hao dan mereka langsung pergi. Meskipun penyebab insiden ini bukan Chen Hao tidak akan dapat menyingkirkan banyak masalah jika begitu banyak orang mati ditemukan. Sun Sanshan dalam pelukannya sudah ketakutan hingga koma oleh pemandangan berdarah tadi. Baru saja Chen Hao ingat untuk melindungi Sun Sanshan. Dia sama sekali lupa bahwa Sun Sanshan hanyalah seorang gadis kecil. Bahkan jika dia sedikit lebih kuat dalam kehidupan sehari-harinya, dia hanyalah orang biasa. Memikirkan hal ini, Chen Hao menghela nafas tanpa daya. Dia harus memikirkan alasan untuk menjelaskan semuanya kepada Sun Sanshan. Setelah pergi bersama Sun Sanshan, Zhang Jie tidak membawa Chen Hao bersamanya. Sebaliknya, ia mencari tempat tinggal di sebuah desa kecil di sekitar pusat kota. Tempat ini hanyalah sebuah desa di kota. Rasanya agak janggal dengan lingkungan sekitar kota Beiyuan. Tempat ini tidak tampak seperti tempat di daerah perkotaan yang kaya. Mengapa kau ingin datang ke tempat seperti ini? Chen Hao tidak dapat mengerti mengapa Zhang Jie memilih tempat seperti ini karena lingkungannya yang kumuh dan sampah di jalan. Awalnya, Chen Hao mengira tempat ini seperti sarang anjing milik Biro Keamanan Nasional. Kelihatannya sangat berantakan di permukaan, tetapi sebenarnya ada lubang yang berbeda. Namun ketika Zhang Jie membawa mereka ke sebuah rumah tangga yang tampak sangat biasa, Chen Hao akhirnya menyadari bahwa ini adalah rumah tangga biasa, tanpa perubahan apapun. Selain itu, tidak ada seorang pun di tempat ini sebelum mereka tiba, dan Zhang Jie tidak tahu di mana ia menemukan kuncinya. Ketika ia datang, ia membuka pintu, yang tidak masuk hitungan. Setelah ia masuk, ia seperti datang ke rumahnya sendiri. Dia ingin merasa lebih nyaman dan lebih nyaman. Dia sama sekali tidak ingin membobol rumah itu. Chen Hao juga mengatakan bahwa dia tidak mengerti hal ini. Sejak identitas Zhang Jie terungkap di depan Chen Hao, Zhang Jie tampaknya telah mengubah kepribadiannya, menunjukkan kinerja yang sangat kuat, yang membuat Chen Hao sedikit tidak bisa dimengerti. Namun, satu-satunya hal yang membuat Chen Hao merasa puas adalah meskipun dia tidak tahu rumah siapa itu, masih ada banyak barang di dalamnya, apakah itu kebutuhan hidup normal atau beberapa peralatan medis sederhana. Ketika Zhang Jie mengirim kapas alkohol, Chen Hao akhirnya tidak bisa menahannya. Tidak, bisakah kamu memberitahuku apa yang ingin kamu lakukan dengan kami di sini? Melihat Zhang Jie dengan ragu, Chen Hao benar-benar tidak mengerti apa yang terjadi sekarang. Dan jawaban Zhang Jie membuat Chen Hao sedikit bingung. Saat saya menemukan Anda, saya sudah menentukan tindakan bersama. Mulai sekarang, semua tindakan Anda harus di bawah komando saya. Oleh karena itu, dalam waktu singkat, Anda harus muncul di hadapan saya, atau saya akan merangkum dan melaporkan kinerja Anda. Petik 2. Laporkan. Kepada siapa? Sambil membantu Sun Sanshan membersihkan luka di lengan atau lehernya, yang bukan bagian sensitif, Chen Hao bertanya dengan rasa ingin tahu, lagi pula, dengan siapa Anda? Berdiskusi tentang aksi bersama. Apakah saya setuju? Aku tidak butuh persetujuanmu. Zhang Jie sekarang seperti seorang ratu, sudut mulutnya sedikit melengkung, dan dia menunjukkan senyuman yang menghina. Apakah kamu perlu aku mengingatkanmu? Kamu sebenarnya bagian dari NSA. Apakah kamu terdaftar sebagai anggota non-staf NSA? Di satu sisi, Anda adalah milik saya. Jadi sekarang Anda harus mendengarkan saya. Petik 2. Kamu pikir aku seseorang yang berada di bawah komandomu. Operasi gabungan apa yang harus aku lakukan ketika aku datang ke sini, dan aku harap Anda dapat memahami situasi saat ini. Chen Hao tidak pernah menjadi tipe orang yang dapat dikendalikan oleh orang lain, sebaliknya di pulau terpencil yang asli, Chen Hao telah menjadi pembunuh berdarah dingin yang dapat dikendalikan oleh orang lain. Zhang Jie sepertinya berharap Chen Hao akan mendapat jawaban seperti itu. Setelah mendengar kata-kata Chen Hao, dia bersenandung dan tersenyum. Kemudian dia mengeluarkan file tas yang tersegel dari kamarnya dan melemparkannya langsung ke pelukan Chen Hao. Dengan keraguan di wajahnya, Chen Hao menghentikan pekerjaannya dan dengan hati-hati menutupi selimut untuk Sun Sanshan. Lalu dia membuka tas arsip. Kantong arsip terlihat sangat tebal. Saat dibuka, hanya ada 3 benda di dalamnya. Kesimpulan Zhang Jie adalah untuk memverifikasi dugaan Chen Hao. Anda telah membaca informasinya, jadi saya akan mulai memberitahu Anda semuanya secara mendetail. Saya harap Anda dapat mendengarkan dengan cermat di masa mendatang,
karena hal selanjutnya akan mengubah apa yang akan Anda lakukan, jadi harap singkirkan kebodohanmu. Bagus. Sadar bahwa nada bicara Zhang Jie mulai berbeda, Chen Hao hanya menjawab, tidak mengatakan lebih banyak. Informasi terakhir yang kamu lihat adalah bahwa anggota organisasi neraka yang selalu berhubungan dengan Tiongkok adalah seorang Tionghoa perantauan Amerika bernama Dong Qingju, yang merupakan ibu kandung dari Song Yaoyao. Bagaimana mungkin? Song Yaoyao telah tinggal bersamaku sejak kecil. Orang tuanya semua berasal dari desa kami. Mereka semua adalah petani. Bagaimana dia bisa menjadi wanita seperti itu? Ketika Zhang Jie menyelesaikan kalimat ini, Chen Hao membantah perkataannya di tempat itu. Melihat mata Zhang Jie, Chen Hao mengangkat bahu tak berdaya. Baiklah, silakan lanjutkan. Meskipun wanita ini adalah anggota organisasi neraka, pada kenyataannya, selalu ada pejabat Tiongkok yang berdiri di belakangnya. Perlu dicatat bahwa tidak ada catatan informasi pihak lain pada pejabat Tiongkok tersebut. Tentu saja, kecuali yang ini di tanganmu, itu dikumpulkan lagi nanti. Maksudmu semua hantu yang dibawa wanita ini ke organisasi neraka dibuat oleh Huaxia di belakang punggungnya. Berbicara tentang ini, Chen Hao langsung menyela kata-kata Zhang Jie. Kemampuan pemahamannya masih sangat baik. Kata-kata Zhang Jie tidak terlalu komprehensif. Semua informasi penting ada di dalamnya, sehingga Chen Hao dapat dengan mudah memahami apa yang dikatakan Zhang Jie. Setelah diganggu oleh Chen Hao untuk kedua kalinya, sifat baik Zhang Jie juga benar-benar hilang. Aku berkata, bisakah kamu membiarkanku menyelesaikannya? Apakah kamu ingin tahu apa yang terjadi? Baiklah, silakan. Chen Hao memberi isyarat untuk menutup mulutnya dan memberi isyarat agar Zhang Jie melanjutkan. Zhang Jie melanjutkan, Song Yaoyao adalah putri Dong Qingju. Tidak ada keraguan tentang itu. Bagaimana Anda tahu apakah Song Yaoyao diadopsi atau dilahirkan? Begitu dia mengatakan ini, Chen Hao tidak bisa mengatakan apapun yang menentangnya. Dia bahkan tidak setua Song Yaoyao, bagaimana dia bisa tahu apakah Song Yaoyao diadopsi atau dilahirkan? Dan tidak ada seorang pun yang mengatakan topik seperti itu. Demi memastikan keselamatan putrinya dan melanjutkan pekerjaannya, Dong Qingju melepaskan cintanya dan mengirim Song Yaoyao ke sebuah desa kecil di kota Xinhe untuk dibesarkan oleh pasangan petani di desamu. Hal berikutnya adalah fokusnya. Khawatir Chen Hao tidak akan memperhatikan, Zhang Jie menekankannya, dan kemudian berkata, tetapi sebulan yang lalu, kami menerima berita bahwa Dong Qingju meninggal secara tiba-tiba karena alasan yang tidak diketahui. Ketika kami mendapat berita itu, Biro Keamanan Nasional dan Biro Keamanan Nasional mengerahkan semua pasukan untuk berkumpul di kota Xinhe. Mengapa menurutmu organisasi neraka tidak mengatur pelelangan? Mengapa kota itu tidak terkenal di Tiongkok, seperti Kyoto, tetapi Xinhe? Untuk menemukan Song Yao, Chen Hao bertanya dengan ragu-ragu, dan Zhang Jie mengangguk dengan berat, yang setuju dengan tebakan Chen Hao. Ketika mata semua orang tertarik pada rumah lelang, neraka diam-diam mencari keberadaan Song Yaoyao. Karena mereka tidak sah, mengapa mereka ingin mencari keberadaan Song Yaoyao? Apakah neraka masih punya kebiasaan membunuh orang dan keluarga mereka? Mengenai neraka, Chen Hao benar-benar tidak ingin bermusuhan satu sama lain, karena dia telah berada di luar negeri selama bertahun-tahun, dan dia bahkan telah mendengar apapun tentang neraka. Setelah mendengar berita tentang organisasi neraka di kota Xinhe dan berpartisipasi dalam pelelangan pihak lain, Chen Hao akhirnya menyadari bahwa dia tidak mendengar tentang organisasi neraka ketika dia berada di luar negeri karena kurangnya gayanya dan sama sekali gagal memenuhi standar untuk menghubungi organisasi neraka. Ketika dia tiba di kota Xinhe, dia mendapat berita tentang organisasi neraka secara kebetulan. Sejalan dengan itu, ketika dia melihat raksasa ini, bahkan Chen Hao merasa terkejut dari dalam hatinya. Namun sekarang Zhang Jie memberitahunya bahwa Song Dahua, yang tumbuh bersamanya dan memiliki hidung meler di belakangnya, sebenarnya adalah putri tidak sah dari pemimpin organisasi neraka. Beritanya seperti seorang petani tua yang tidak pernah membeli tiket lotre tiba-tiba mendapat berita dari bank bahwa semua hadiah uang jutaan yang dimenangkan oleh pemenang lotre telah tiba. Harap perhatikan beritanya, ini lebih istimewa daripada kue yang jatuh dari langit. Semuanya emas, oke, apakah kamu yakin semua informasinya akurat? Apakah Song Yaoyao adalah anak haram Dong Qingju? Dan anak tunggal, dari berita tadi, Chen Hao telah memperhatikan bahwa para pemimpin organisasi neraka sebenarnya dibagi menurut 12 rasi bintang.
12 orang mengendalikan organisasi neraka menurut sistem kepemilikan saham. Sampai sekarang, Dong Qingju telah meninggal, dan 12 rasi bintang telah mengosongkan satu posisi. Menurut aturan neraka, ketika penguasa meninggal, ia akan secara otomatis diwarisi oleh anak-anaknya, sementara Dong Qingju sendirian di mata orang lain. Tetapi entah mengapa, tidak lama setelah Dong Qingju meninggal, ada berita di organisasi neraka bahwa Dong Qingju sebenarnya memiliki anak perempuan tidak sah, yaitu Song Yaoyao. Oleh karena itu, pelelangan yang diselenggarakan oleh neraka itu berlokasi di kota Xinhe. Tujuannya adalah untuk mengadakan pelelangan, tetapi sebenarnya untuk mencari Song Yao. Akan tetapi, untuk memastikan bahwa Song Yaoyao tidak akan diancam oleh organisasi neraka, Chen Hao meminta Song Yao untuk meninggalkan kota Xinhe terlebih dahulu. Niat awal Chen Hao adalah untuk menghindari masalah yang disebabkan oleh Song Yaoyao, tetapi membiarkan Song Yaoyao terhindar dari bencana sebelum kejadian ini. Chen Hao tidak tahu bahwa perilakunya membuat Song Yaoyao melarikan diri terlebih dahulu, tetapi bagaimana mungkin neraka menyerah seperti ini? Setelah pelelangan, di permukaan, semua orang tampaknya telah meninggalkan kota Xinhe, tetapi beberapa orang telah memasuki kota Beiyuan untuk mencari Song Yao. Namun, Chen Hao tidak tahu apa yang terjadi. Ketika organisasi neraka menemukan Song Yaoyao dan menangkapnya, Liu Cheng memberitahu Chen Hao berita itu dengan tergesa-gesa, yang menyebabkan serangkaian hal terjadi selanjutnya. Singkatnya, meskipun Song Yaoyao melarikan diri terlebih dahulu, dia tidak melarikan diri pada akhirnya. Apakah ini yang disebut takdir? Ketika dia ingin memahami masalah ini, satu-satunya ide Chen Hao adalah menemukan orang-orang di neraka, dan kemudian menyingkirkan semua orang dan kekuatan yang mereka tinggalkan di Tiongkok, sehingga mereka dapat memahami sebuah kebenaran. Bahkan jika mereka kuat, beberapa orang dapat menyentuh mereka, tetapi beberapa orang tidak bisa. Dengan kata lain, sekarang Song Yao berada di tangan orang-orang yang diorganisasi oleh neraka, kan? Suara Chen Hao semakin dingin. Zhang Jie menatap Chen Hao dengan cemas, lalu mengangguk. Dia bukan orang asing bagi Chen Hao. Sebaliknya, Zhang Jie mungkin lebih mengenalnya daripada Chen Hao, karena sebelum bertindak, Zhang Jie telah mempertimbangkan semua hal yang mungkin, kecuali satu hal, yaitu apa yang ingin dilakukan Chen Hao. Zhang Jie bukanlah makhluk abadi. Dia tidak dapat mempertimbangkan segalanya, dan dia tidak dapat mengendalikan segalanya di tangannya sendiri. Satu-satunya hal yang dapat dia lakukan adalah mempertimbangkan apa yang mungkin terjadi selengkap mungkin. Sebelum dia benar-benar menghubungi Chen Hao, Zhang Jie merasa bahwa dia telah membuat persiapan yang cukup. Ketika dia benar-benar menghubungi Chen Hao, Zhang Jie menemukan bahwa dia tidak cukup memikirkannya. Ketika Zhang Jie berpikir, Chen Hao juga berpikir. Namun, tidak seperti Zhang Jie, Chen Hao telah memperlakukan organisasi neraka sebagai musuh yang nyata. Tidak peduli seberapa kuat pihak lain, ketika pihak lain benar-benar menyentuh garis bawah Chen Hao akan tetap mengaum seperti singa yang marah. Menurut apa yang kau katakan, organisasi neraka seharusnya juga memiliki benteng di kota Beiyuan sekarang, kan? Sebagai anggota Biro Keamanan Nasional, haruskah kau memberiku informasi lain dan memberitahuku di mana benteng neraka itu? Kita seharusnya tidak terburu-buru. Kurasa kita harus membuat rencana terperinci sebelum bergerak. Zhang Jie mencoba membujuk Chen Hao untuk melepaskan ide ini. Kenyataan mengatakan kepadanya bahwa lebih sulit untuk melepaskan ide Chen Hao daripada bertarung dengan beberapa orang kuat. Seperti yang kukatakan, kau harus memberitahuku di mana benteng organisasi neraka itu sekarang. Karena kau berani menunjukkan informasinya padaku, kau pasti sudah mendapat berita tentang organisasi neraka. Chen Hao memiringkan kepalanya dan menatap Zhang Jie, menekan langkah demi langkah, sama sekali tidak memberi Zhang Jie kesempatan untuk berpikir. Zhang Jie membuka mulutnya dan menatap Chen Hao. Dia hampir memberitahu Chen Hao tentang berita itu. Erangan Sun Sanshan mengganggu komunikasi di antara mereka. Chen Hao, tubuh Sun Sanshan gemetar dan tangannya terentang ke atas tanpa daya. Sepertinya dia telah memimpikannya Chen Hao dalam tidurnya. Melihat ini, dia mengalihkan pandangannya dari Zhang Jie, dan Chen Hao mengarahkan tangannya ke Sun Sanshan. Merasakan tangan dingin Sun Sanshan, kemarahan Chen Hao bahkan dapat membakar seluruh kota Beiyuan. Ini aku. Di hadapan seorang wanita, Chen Hao tidak punya kebiasaan marah. Dia dengan lembut menghibur Sun Sanshan, dan menatap Zhang Jie untuk membantunya menuangkan air.
Mungkin dia merasa sedikit bersalah karena menyembunyikan Chen Hao begitu lama. Sebagai agen Biro Keamanan Nasional, Zhang Ji akhirnya menurunkan tubuhnya dan membantu Sun Sanshan menuangkan segelas air. Mungkin menyadari kehangatan di tangannya, Sun Sanshan menjerit dan langsung membuka matanya. Dengan ketakutan di matanya, air mata jatuh di sudut matanya. Aku di sini. Aku selalu ada untuk melindungimu. Aku tidak akan pernah membiarkanmu terluka lagi. Chen Hao tampak mengumpat dan menghibur Sun Sanshan. Melihat Chen Hao muncul di depan matanya dan orang-orang yang dipikirkannya siang dan malam akhirnya muncul di depan matanya, Sun Sanshan seperti seorang pengembara di padang pasir yang melihat oasis. Dia begitu bahagia hingga dia menangis dan memeluk Chen Hao secara langsung. Dia selalu memperhatikan bayangannya. Air mata dan hidungnya mengalir deras. Menyadari bahunya yang basah, Chen Hao menghela nafas tak berdaya lalu memeluknya erat, berharap bisa menggosok Sun Sanshan langsung ke tubuhnya. Seseorang pernah berkata bahwa ketika kamu kehilangannya, kamu akan tahu betapa berharganya itu bagimu. Sun Sanshan dan Song Yaoyao merasakan hal yang sama terhadap Chen Hao. Meskipun Sun Sanshan suka membantah dirinya sendiri dari waktu ke waktu, dan juga suka membuat masalah untuk dirinya sendiri, Sun Sanshan yang unik dan tak tergantikan itulah yang menempati posisi yang tak tergoyahkan di hati Chen Hao. Selama ini, Chen Hao telah mengenakan topeng kebodohan. Di permukaan, tampaknya baik Sun Sanshan maupun Song Yaoyao bukanlah miliknya, hidangan, tetapi sebenarnya, Chen Hao telah mencurahkan cukup banyak emosi kepada kedua wanita itu. Karena itu, Chen Hao sangat takut untuk membuat pilihan di antara kedua wanita itu dan telah menggantung seperti ini. Sampai berita hilangnya kedua wanita itu sampai ke telinga Chen Hao akhirnya menyadari bahwa yang dia butuhkan bukanlah siapa yang bisa menjadi istrinya, tetapi keduanya bisa bersamanya. Bahkan jika itu dua, apa itu? Mengapa kamu tidak datang kepadaku lebih awal? Apakah kamu tahu betapa aku merindukanmu? Apakah kamu tahu betapa kami membutuhkanmu ketika orang-orang itu datang kepada kami? Tetapi pada saat itu, di mana kamu? Kemana kamu pergi saat kami membutuhkanmu? Petik 2. Sun Sanshan, dengan suara menangis, tidak bisa berhenti melampiaskan kekesalannya. Chen Hao memiliki ekspresi lembut di wajahnya, tetapi sorot matanya ingin menghancurkan semua yang ada di matanya. Perhatikan mata Chen Hao, Zhang Jie tanpa sadar berperang dingin, diam-diam meninggalkan ruangan. Sampai Sun Sanshan selesai melampiaskannya, semua emosi gelisah di hatinya keluar dengan air mata dan teriakan. Chen Hao menghibur, aku di sini. Tidak peduli dimanapun kamu membutuhkanku di masa depan, aku berjanji kepadamu bahwa aku pasti akan keluar dari sisimu untuk pertama kalinya. Aku berjanji tidak ada yang akan menyakitimu lagi. Suara Moses Chan semakin dingin, tapi di bawah mulut Sun Sanshan, semuanya seperti gelembung. Setelah menarik napas, Chen Haosong membuka Sun Sanshan dan berkata, apakah kamu seekor anjing? Bagaimana kamu bisa menggunakan gigitan? Siapa yang membuatmu datang selarut ini? Mungkin karena kehadiran Chen Hao memberi Sun Sanshan rasa aman yang cukup, sehingga dalam waktu singkat, dia sepertinya telah menjadi pengawas matahari yang tidak tersenyum. Tetapi ketika dia memperhatikan emosi di mata Sun Sanshan, Chen Hao tahu bahwa ini hanyalah penampilan yang disamarkan oleh Sun Sanshan untuk menutupi emosi batinnya yang sebenarnya. Wanita ini, bahkan di saat seperti itu, masih enggan melepas lapisan pelindung di hatinya. Chen Hao menghela nafas tak berdaya dan berkata, Oke, saya salah. Saya tidak berani melakukannya lagi. Anda tidak akan terluka lagi. Saya berjanji. Kata-kata Chen Hao langsung mematahkan garis pertahanan terakhir di hati Sun Sanshan. Dia menangis tanpa suara dan air mata jatuh di wajahnya yang lembut. Tapi Yao dia, ketika dia bangun lagi, dia melihat Song Yao tidak terbaring di sampingnya. Matahari pintar Sanshan tahu bahwa Song Yao belum ditemukan, jadi dia tidak akan terlalu senang. Aku akan menemukannya, dan tidak hanya itu, aku akan menemukan orang-orang yang menculikmu dan membuat mereka membayar harga yang pantas mereka terima. Sun Sanshan juga sedikit takut saat melihat Chen Hao mengucapkan kata-kata mematikan seperti itu untuk pertama kalinya. Ketika Chen Hao mengangkat alisnya, dia menyadari bahwa dia telah bertindak terlalu jauh. Sudut mulutnya memaksakan senyuman. Chen Hao berkata, jangan khawatir, saya akan menemukannya. Kata Chen Hao sambil merenung, sekitar setengah menit kemudian, Chen Hao tersenyum, tetapi kamu harus membiarkan aku yakin padamu,
jadi, baru-baru ini kamu masih kembali ke kota Xinhe. Saya tidak ingin kembali ke kota Xinhe. Sun Sanshan tidak bermaksud memberikan wajah Chen Hao, jadi dia langsung menolak lamaran Chen Hao. Wajah Chen Hao menjadi kacau, tidak, maksudku kota Beiyuan mungkin agak merepotkan akhir-akhir ini, jadi jika kamu tetap di sini, kamu mungkin terluka, jadi kembali ke kota Xinhe adalah pilihan terbaik. Aku tidak menginginkannya. Sun Sanshan masih menggelengkan kepalanya dan menolak lamaran Chen Hao. Bukankah kamu mengatakan bahwa aku tidak akan terluka lagi? Paling aman tinggal bersamamu, bukan? Begitu dia mengatakan ini, dia terdiam, karena itulah yang dia katakan tadi. Tapi sekarang Sun Sanshan mengeluarkannya dan menutup mulutnya. Tapi, tidak, tapi, aku tidak akan meninggalkanmu. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Ekspresi Sun Sanshan sangat serius. Setelah melihat ekspresi Sun Sanshan, Chen Hao hanya bisa menghela nafas tak berdaya dan mengangguk setuju dengan kata-kata Sun Sanshan. Yah, kamu harus istirahat dulu. Setelah kamu bangun, masalahnya hampir selesai. Tidur, tidur. Chen Hao meletakkan tangannya di belakang leher Sun Sanshan dan dengan lembut mengelusnya. Itu sangat berirama. Saya tidak tahu apakah suara Chen Hao memberi Sun Sanshan rasa aman yang cukup atau alasan tindakan Chen Hao. Alhasil, Sun Sanshan tertidur dalam keadaan linglung. Setelah memastikan bahwa Sun Sanshan tertidur, Chen Hao menghela nafas dan berjalan keluar kamar. Wang Qiang, silakan pergi sekarang dan bawa Sun Sanshan ke kota Xinhe. Zhang Jie yang berdiri di pintu, merasa ragu setelah mendengar ini. Karena kedua orang di ruangan tadi tidak berbicara dengan suara pelan, Zhang Jie masih samar-samar mendengar sebagian pembicaraan. Bukankah kau bermaksud untuk menjaga Sun Sanshan di sisimu? Kau yakin dia tidak akan menyalahkanmu saat dia bangun? Chen Hao tidak berbicara, dia hanya berdiri menatap ponselnya. Melihat wajah Chen Hao yang tanpa ekspresi, Zhang Jie tiba-tiba mendapat ide, maksudmu kau akan menyerang neraka. Kemudian dia bertanya dengan ngeri, itu organisasi neraka. Kau telah mengatur Wang Qiang untuk pergi. Apakah kau akan menghadapi benteng seluruh organisasi neraka sendirian? Itu organisasi neraka, itu bukan kekuatan kecil lainnya, atau kekuatan apapun yang dapat kau hadapi sebelumnya. Aku tahu, di bawah pertanyaan berulang-ulang Zhang Jie, Chen Hao membuka mulutnya dan menoleh untuk melihat Zhang Jie. Chen Hao perlahan mengangkat senyum di sudut mulutnya. Ekspresinya seperti kegembiraan seorang pemburu di depannya saat melihat mangsanya. Tapi pernahkah aku mengatakan sesuatu yang ingin kulakukan sendiri? Begitu dia mengatakan ini, Zhang Jie langsung tercengang. Chen Hao tidak mengatakan itu. Tetapi jika Chen Hao bukan dirinya sendiri, Zhang Jie tahu bahwa Chen Hao tidak memiliki siapapun di bawahnya di kota Beiyuan, dan satu-satunya yang tahu adalah Wang Qiang. Sebagai orang yang telah lama mempelajari Chen Hao, Zhang Jie memiliki kendali yang sangat lengkap atas situasi Chen Hao saat ini. Menurut Zhang Jie, tidak ada kandidat yang cocok untuk Chen Hao di kota Beiyuan. Jadi, di mana Chen Hao memiliki keberanian untuk menyerang organisasi neraka? Apakah hanya dengan rongga darah? Ketika Wang Qiang mendengar pengaturan Chen Hao, dia segera mengangguk dan memasuki ruangan. Ketika dia keluar lagi, Sun Sanshan telah ditolong oleh Wang Qiang. Chen Haogang memang menggunakan beberapa cara kecil untuk membuat Sun Sanshan jatuh koma sebentar. Ketika Sun Sanshan bangun, dia hampir tiba di kota Xinhe. Itulah sebabnya Chen Hao sangat lega karena Wang Qiang dapat membawa Sun Sanshan pergi. Dia berjalan ke arah mereka dan membelai wajah mulus Sun Sanshan. Wajah Chen Hao memancarkan sedikit rasa kasihan. Aku harap kamu tidak menyalahkanku saat kamu kembali. Kemudian, dengan lambaian tangannya, dia memberi isyarat agar Wang Qiang dapat pergi. Chen Hao duduk di bangku batu di halaman dan memperhatikan Wang Qiang dan Sun Sanshan pergi. Apakah kamu tidak bermaksud untuk mengetahui di mana markas neraka itu? Sekarang kamu dapat memberitahuku, sekarang hanya ada kita, dan kamu tidak perlu khawatir tentang kebocoran. Sambil menggoyangkan bahunya, ekspresi wajah Chen Hao sedikit bercanda. Jika sebelumnya Chen Hao memiliki sedikit keraguan tentang Zhang Jie, kini Chen Hao memiliki perlawanan yang sangat kuat terhadap Zhang Jie. Adapun yang barusan, mereka semua bertindak untuk Wang Qiang dan Sun Sanshan, dan poin lainnya adalah membuat Zhang Jie merasa nyaman. Tapi sekarang Wang Qiang dan Sun Sanshan telah pergi, hanya ada dua orang yang tersisa di tempat ini. Chen Hao tidak akan terus bermain. Akting bukan untuknya.
Ketika Chen Hao menunjukkan ekspresi seperti itu di wajahnya, wajah Zhang Jie menjadi bingung. Dia tidak terlalu memahami ide Chen Hao. Chen Hao dengan cepat membantu Zhang Jie mengatasi keraguannya. Menemukan tempat seperti itu hanya untuk membuat segalanya lebih nyaman. Tidak ada orang di sekitar sini yang dapat menemukannya, dan tidak perlu khawatir akan menimbulkan kecurigaan orang lain. Bahkan jika itu cukup besar, akan lebih mudah untuk menyelesaikannya. Jika aku tidak salah, kamu harus menjadi anggota organisasi neraka, kan? Gunakan identitas Biro Keamanan Negara untuk menemukan saya. Apa yang kamu inginkan dariku? Ini sepadan dengan berita berhargamu. Dugaan Hao. Pada saat yang sama, ini juga merupakan uji coba. Chen Hao tidak mendalami identitas Zhang Jie terlalu dalam, karena berita tersebut tidak akan membuahkan hasil apapun. Jadi Chen Hao juga punya pengaturan seperti itu, curang, saling menguji. Namun, melihat ekspresi kosong Zhang Jie, Chen Hao sedikit bimbang. Zhang Jie sama sekali tidak terlihat seperti musuh. Apa yang kamu bicarakan? Bagaimana saya bisa berasal dari neraka? Zhang Jie membuka tangannya dan menunjukkan bahwa dia tidak memiliki senjata di tangannya, yang tentu saja tidak menimbulkan ancaman apapun. Namun, Chen Hao masih cukup waspada terhadap Zhang Jie, jadi tentu saja, dia tidak akan begitu saja mempercayai satu sama lain. Lalu bagaimana Anda menjelaskan berita tentang Dong Qingju? Bahkan jika pihak lain memiliki kontak dengan Tiongkok, bagaimana Tiongkok bisa begitu bodoh untuk mengumpulkan informasi orang-orang seperti itu ke dalam dokumen? Pada saat yang sama, Chen Hao sedang melihat wajah orang lain. Pada akhirnya, Chen Hao gagal karena tidak ada perubahan pada wajah orang lain. Bukankah aku sudah memberitahumu? Semua materi ini dikumpulkan nanti. Aku mendapatkannya dari Biro Keamanan Nasional. Bagaimana bisa ada masalah? Jangan membuat masalah. Aku bisa memberitahumu benteng neraka, tapi kamu punya untuk memberitahuku apa yang ingin kamu lakukan. Aku ingin memastikan kamu aman. Kalau tidak, bagaimana aku bisa menjelaskannya kepada sutradara? Direktur telah berulang kali menekankan bahwa aku harus menjagamu dengan baik. Mendengar Zhang Jie menyebut orang seperti itu, Chen Hao mengerutkan kening dan tidak mengerti. Menurut situasi normal, segala sesuatunya akan hampir terungkap ketika mereka sampai pada titik ini. Tapi melihat ekspresi Zhang Jie, dia tidak bermaksud untuk diekspos sama sekali. Apakah kamu benar-benar salah menebak? Dengan ide ini, Chen Hao bangkit dan mengitari Zhang Jie 2 kali. Wajah Chen Hao menjadi semakin bingung. Maksudmu direkturmu memberitahumu semua ini? Ya, ini semua. Sebelum Zhang Jie menyelesaikan kata-katanya, dadanya merah karena darah. Mata Zhang Jie terbuka lebar, dan wajahnya penuh ekspresi luar biasa. Dia melihat warna merah di dadanya. Direktur, tubuh Zhang Jie sedikit gemetar, mulutnya terbuka, dan busa darahnya keluar dari tenggorokannya. Melihat pemandangan seperti itu, bagaimana mungkin Chen Hao tidak membayangkan apa yang sedang terjadi? Pembunuhan lainnya. Chen Hao tanpa sadar bersembunyi di satu sisi, berguling-guling di tanah, menghindari peluru, dan langsung masuk ke kamar. Zhang Jiecheng, yang masih berdiri di halaman, gemetar seperti saringan untuk mendapatkan sasaran terbaik, dan segala macam lubang darah muncul di tubuhnya. Dibandingkan dengan Zhang Jie, Chen Hao bahkan lebih terkejut. Melihat pemandangan ini, cermin hati cerah asli Chen Hao hancur, dan semua spekulasi dibatalkan. Kematian Zhang Jie sepertinya mengakhiri semua ini. Tampaknya si pembunuh menggunakan M4 dengan knalpot, jika tidak, Chen Hao pasti bisa mendengar suara tembakan. Ketika pihak lain sepertinya berhenti menyerang, Chen Hao mengangkat kepalanya dan melihat keluar melalui lubang. Di luar sangat sepi, tubuh Zhang Jie terjatuh di tengah halaman, dan darah mengalir keluar perlahan. Melihat ini, hati Chen Hao terangkat. Tampaknya pihak lain hanya menunggu Chen Hao mengirim Sun Sanshan pergi, tetapi yang tidak dapat dipahami oleh Chen Hao adalah karena pihak lain memiliki kesempatan untuk membunuh keduanya. Mereka yang berdiri di halaman tanpa persiapan, kenapa mereka tidak menyerang diri mereka sendiri dulu? Namun memilih Zhang Jie yang masih belum diketahui identitasnya. Keluarlah, semua klipku kosong. Aku tidak ingin membunuhmu sekarang. Kamu masih berguna bagiku. Sebuah suara tiba-tiba terdengar di halaman. Chen Hao melihat keluar lagi melalui lubang. Berdiri di luar adalah seorang pria dengan perawakan pendek dan pakaian tempur yang bagus.
Dengan rambut panjang dan janggut di dagunya, dia terlihat seperti seorang pembunuh dari penjara. Saya tidak tahu kenapa, melihat orang ini, Chen Hao tiba-tiba teringat Liu Cheng. Mungkin karena pria di depannya tidak seperti Liu Cheng, dan dia tidak mengambil jalan biasa. Melihat pihak lain benar-benar melemparkan M4 ke tanah, Chen Hao melihat sekeliling dan menemukan beberapa sumpit berserakan di tangannya. Dia mengambilnya dan memasukkannya ke dalam lengan bajunya. Begitulah cara dia keluar dari ruangan dengan ekspresi terkejut. "Siapa kamu?" Chen Hao datang dan bertanya tentang identitas pihak lain, karena pada awalnya, Chen Hao mengira bahwa dia telah menyingkirkan misteri itu, tetapi pada akhirnya, dia menemukan bahwa dia selalu berada dalam misteri yang lebih besar. Tampaknya pihak lain tidak bermaksud menyembunyikan identitasnya. Ketika Chen Hao bertanya, dia mengatakan identitasnya dengan sangat pelan, "Saya direktur yang selalu dibicarakannya. Awalnya, saya ingin memberitahu Anda detailnya melalui mulutnya, tetapi saya tidak menyangka otak Anda terlalu bodoh. Saat ini, saya masih tidak bisa menebak apa yang sedang terjadi." "Apakah Anda direktur Biro Asuransi Negara?" Sambil berteriak, Chen Hao kehilangan sopan santunnya. Ini adalah pertama kalinya dia kehilangan sopan santunnya. Namun, dalam hal situasi saat ini lebih tepat. Seorang direktur Biro Keamanan Negara, yang menganggap melindungi negara sebagai tugasnya, memberitahu Chen Hao bahwa dialah yang selalu berada di balik layar. Tidak peduli siapa yang mengatakan ini, tidak ada yang akan mempercayainya. Terlebih lagi, Chen Hao telah bertemu Liu Cheng dari Biro Keamanan Nasional. Liu Chengna benar-benar menganggap tugas nasional sebagai tanggung jawabnya sendiri, dan bahkan tidak ragu untuk menurunkan statusnya untuk berbicara dengan Chen Hao, agar semuanya berjalan lebih lancar. Tetapi sekarang Direktur Biro Asuransi Negara memberitahu Chen Hao bahwa dialah yang membuat semua ini. "Apa yang kamu tebak tidak salah. Aku yang melakukan semuanya. Dari awal hingga berita yang diceritakan Zhang Jie kepadamu, aku merencanakan semuanya sendiri. Sangat sederhana, yaitu membiarkanmu menemukan organisasi neraka dan berselisih dengan mereka." Dia sama sekali tidak keberatan dengan rencananya untuk memberitahu Chen Hao, dan dia yakin melihat pria gila seperti itu, Chen Hao benar-benar tidak tahu bagaimana cara berkomunikasi satu sama lain. Namun, Zhang Jie, yang tubuhnya mendingin di tanah, membuat Chen Hao tidak memiliki perasaan yang baik terhadap pria ini. "Selain membangkitkan amarahku dan memberiku hati untuk membunuhmu, bisakah dia melakukan hal lain?" Dia diam-diam mengepalkan tinjunya. Mata Chen Hao sedikit menyipit. Dia memperhatikan bahwa tangan kiri lawan selalu berada di belakangnya, dan arah lemparan senjata juga ada di sebelah kiri. Di permukaan, sepertinya pihak lain sedang menyalakan tangan kanannya, seolah memberitahu Chen Hao bahwa dia tidak menyembunyikan apapun, tapi diam-diam dia siap untuk segalanya. Chen Hao tidak bodoh. Ada jenis orang yang disebut kidal di dunia ini. Sekarang yang satu ini tampaknya adalah salah satu dari orang-orang kidal. Memikirkan hal ini, Chen Hao mengepalkan tangannya lagi. Meskipun dia hanya memiliki sumpit di tangannya, di tangan Chen Hao, dia tidak perlu menggunakan belati untuk membunuh orang. Tentu saja, Direktur Biro Asuransi Negara mengangkat bahunya, dan tidak ada perubahan karena kegugupan Chen Hao. "Karena meskipun aku memberitahumu hal-hal ini, pada akhirnya kamu akan menjadi benderaku, dan biarkan aku mengontrol dan menggunakannya, karena aku memiliki kepercayaan diri ini. Dapatkah iman menjadi santapan?" Chen Hao dengan dingin menjawab, sikap riang pihak lain membuatnya merasa sangat tidak nyaman, tanpa berpikir sama sekali, melemparkan beberapa sumpit di tangannya. Meskipun itu sumpit, itu seperti anak panah di tangan Chen Hao. Ia ditembak secara langsung, dan kecepatannya secepat peluru. Setelah melempar belati, Chen Hao sudah bergegas keluar. Dikatakan bahwa seni bela diri di dunia cepat tetapi tidak rusak. Chen Hao mengikuti jalan ini sekarang, sehingga dia bisa mendobrak jalan di bawah tekanan lawannya. Meskipun Chen Hao mengatakan di permukaan bahwa dia tidak terlalu peduli, dia sebenarnya membawa semangatnya. Perlu Anda ketahui bahwa pihak lain adalah Direktur Biro Asuransi Nasional. Meskipun dia bertingkah seperti orang mesum, dia adalah seorang sutradara, pria yang bisa terkenal dengan Liu Chengqi. Kekuatan pihak lain tidak bisa diabaikan. Namun, ketika Chen Hao bergegas ke sisi lain, pihak lain sudah siap, seolah-olah dia tahu bahwa Chen Hao akan menyerangnya. Sedangkan untuk beberapa sumpit, pihak lain hanya mengeluarkan parang sepanjang lengan dari pelindung kaki dan memotongnya secara horizontal.
Sumpit itu, seperti anak panah dari sisi lain, pecah menjadi dua bagian dan jatuh ke tanah satu demi satu. Dan Chen Hao telah datang ke sisi lain saat ini, tinju dengan hembusan angin ke arah wajah, aksinya sangat cepat. Tapi yang tidak disangka Chen Hao adalah reaksi lawannya bahkan lebih cepat darinya. Saat tinjunya hendak jatuh ke wajahnya, lawan langsung menghindar dengan jembatan besi, lalu satu tangan menopang tanah, dan tangan lainnya mengubah tinjunya menjadi telapak tangan dan menamparkan perut Chen Hao. Pada saat pihak lain melakukan kontak dengan Chen Hao, perut Chen Hao seperti sungai dan laut. Wajah menyakitkan Chen Hao berubah. Namun, saat ini, pihak lain tidak bermaksud melepaskan Chen Hao. Dengan dengungan dingin, dia melangkah maju. Meski terkesan tindakan ini sangat tidak senonoh, nyatanya efeknya sangat bagus. Seluruh tubuh Chen Hao langsung dipukul ke belakang, dan sulit untuk mengendalikan langkah mundurnya. Pihak lain telah berdiri dan memandang Chen Hao dengan mudah. Jangan sia-siakan usahamu. Jika kamu ingin membunuhku, kamu tidak cukup seksi. Ketika dia memarahi Fang Zheng dengan nada instruktif, Chen Hao sudah mengusap perutnya dan bergegas kembali. Dia mengambil langkah besar di kakinya. Dia hampir sampai di depan pihak lain dalam waktu kurang dari 2 langkah. Mungkin pihak lain tidak menyangka keinginan Chen Hao untuk menyerang begitu kuat. Jadi ketika Chen Hao mengambil gambar lagi, dia memiliki sedikit kejutan di wajahnya. Namun, tidak peduli betapa terkejutnya dan seberapa cepat kecepatan tembakan Chen Hao, kesenjangan kekuatan ada di sana. Chen Hao tidak berhasil menjatuhkan lawannya hanya dalam beberapa menit setelah puluhan tahun berlatih intensif. Oleh karena itu, ketika Chen Hao tersandung kembali untuk ketiga kalinya, keinginannya untuk menyerang telah hilang sepenuhnya. Ku bilang, kamu tidak tahu. Jika bukan karena kamu, aku akan membunuhmu. Bagaimana kamu bisa begitu sombong di sini? Jika aku memiliki senjata di tanganku dan aku tidak membutuhkan tanganmu, kamu akan mati. Di permukaan, kekuatan Chen Hao memang tidak sebaik lawannya, namun Chen Hao tidak bermaksud mengakui nasihatnya sama sekali. Direktur Biro Asuransi Negara mendengus, memandang Chen Hao dari atas ke bawah, dan malah memperkenalkan dirinya. Nama saya Ye Kun, Direktur Biro Keamanan Nasional tidak boleh langsung hadir, tetapi ini tidak penting. Yang penting adalah dalam jangka waktu berikutnya, Anda harus mendengarkan instruksi saya, jika tidak, bayi perempuan kecil Anda akan mati di selokan bau di kota Beiyuan, dan saya tidak dapat menjamin bahwa setiap gelandangan akan tertarik pada mayat. Lagi pula, boneka itu masih muda. Apakah itu sangat bagus? Petik 2. Setelah menyentuh dagunya, Ye Kun, Direktur Biro Keamanan Nasional, menunjukkan senyuman yang sama sekali tidak sesuai dengan identitasnya. Ketika Chen Hao mendengar ini, dia seperti singa yang marah. Dia tidak ragu sama sekali. Dia langsung melompat ke atasnya dan berteriak, "Tantang kamu." Chen Hao tidak pernah menyangka bahwa pertama kali dia benar-benar mendengar tentang Song Yao Yao adalah dari orang seperti itu, dan dia masih saja seperti chip. Akhirnya Chen Hao masih terhuyung-huyung keluar, dan Ye Kun dengan bosan mencungkil lubang hidungnya, menjentikkan jarinya ke hidung. Ye Kun berkata dengan tidak sabar, "Apakah kamu masih mendengarkan? Jika kamu tidak mendengarkan, aku akan pergi sekarang, dan kemudian kamu tidak dapat menemukan keberadaan gadis itu sepanjang hidupmu." Kamu mengatakannya. Dengan satu tangan di dadanya, otak Chen Hao mulai bekerja dengan kecepatan penuh. Sedikit depresi di depan dadanya membuat otak Chen Hao jatuh ke dalam keadaan kontradiksi antara rasa sakit yang tajam dan kejernihan. Kekuatan pihak lain jauh melampaui imajinasi Chen Hao. Pada saat ini, Chen Hao akhirnya mengerti betapa kuatnya Liu Cheng. Diperkirakan hanya Liu Cheng, Direktur Biro Keamanan Nasional, yang dapat bersaing dengan pihak lain. Sepanjang waktu, hati arogan Chen Hao telah terkoyak di depan satu sama lain, benar-benar tidak berbentuk. Sebenarnya, itu sangat sederhana, seperti yang dikatakan Zhang Jie. Kamu hanya mengambil Song Yao Yao sebagai anggota organisasi neraka. Pada saat itu, sampah dari Biro Keamanan Nasional akan datang kepadamu untuk meminta bantuan, bekerja sama denganmu, dan kemudian mengambil sarang organisasi neraka bersama-sama. Pada saat itu, kurasa cara pihak lain untuk mengancammu seharusnya adalah gadis ini. Bukankah Song Yao ada di tanganmu? Chen Hao menggertakkan giginya dan menatap Ye Kun. Jika matanya bisa membunuh orang, Ye Kun sudah lama mati. Bagaimana dia masih bisa berbicara di sini? Itu ada di tanganku,
tetapi orang lain tidak mengetahuinya. Berbicara tentang ini, wajah Ye Kun bahkan memancarkan sedikit kebanggaan. Sambil menggoyangkan bahunya, Ye Kun melanjutkan, apa yang aku ingin kamu lakukan sangat sederhana, yaitu membuatmu berpura-pura tidak tahu di mana Song Yao Yao berada. Kemudian ketika orang-orang dari Biro Keamanan Nasional itu ingin kamu pergi ke neraka, kamu tinggal meminta bantuan. Lebih baik biarkan Liu Cheng pergi bersamamu. Jika kamu melakukan ini dengan sangat baik, aku bisa membiarkanmu bertemu pacarmu. Aku bahkan tidak bisa membiarkannya pergi. Petik 2. Tapi bagaimana kau bisa menjamin bahwa Song Yao Yao ada di tanganmu dan sangat aman? Chen Hao tidak pernah terbiasa dikendalikan oleh orang lain, bahkan sekarang. Setelah mendengar keraguan Chen Hao, Ye Kun berpikir sejenak, lalu mengerutkan kening dan berpikir, baiklah, aku akan membiarkanmu meneleponnya. Setelah itu, Ye Kun mengeluarkan ponsel Nokia lama dari sakunya dan memutar nomor. Setelah ponsel berdering 2 kali, ponsel itu terhubung. Setelah ponsel terhubung, Ye Kun tidak melihatnya dan langsung melemparkannya ke Chen Hao. Chen Hao memegang ponsel, bertanya dengan ragu, Yao Yao. Awalnya, ada keheningan di sisi lain ponsel, dan kemudian ada teriakan luar biasa Song Yao Yao, Chen Hao. Chen Hao, apakah itu kamu? Datang dan bantu aku. Aku diculik oleh bajingan tua yang menjijikkan. Aku tidak tahu apa yang akan dia lakukan, tapi itu jelas bukan hal yang baik. Datang dan bantu aku. Kamu menunggu dengan tenang, aku akan kembali untuk menyelamatkanmu. Saya tidak tahu apakah bajingan tua Song Yao Yao yang merangsang Ye Kun, atau apakah Ye Kun tidak ingin Chen Hao dan Song Yao Yao terus berbicara. Saat mereka berbicara, Ye Kun memukul tulang rusuk bagian bawah Chen Hao dengan tinju lamanya, mengambil ponselnya, dan menutup telepon. Nah, sekarang kamu tahu bahwa Song Yao Yao ada di tanganku. Seperti yang aku katakan, kamu bermain bagus denganku, dan aku akan mengembalikanmu. Tapi jika hal ini gagal, kamu bisa memahaminya sebagai ancaman. Ya, aku mengancammu. Mendengar ini, gigi Chen Hao hampir patah, tapi Ye Kun tentu saja tidak peduli dengan beberapa detail kecil. Dia tersenyum beberapa kali, menatap Chen Hao dari atas ke bawah sebentar, lalu melanjutkan berkata, sebenarnya, aku tidak keberatan sapi tua itu memakan rumput yang lembut. Kamu berani. Chen Hao melompat lagi, wajahnya garang, tapi sebelum tinjunya jatuh, Chen Hao berhenti. Apa yang kamu inginkan? Apa yang ingin saya lakukan sangat sederhana. Seperti yang saya katakan, keselamatan pacar Anda bergantung pada kinerja Anda sendiri. Setelah Anda pergi dari sini, Anda harus ingat bahwa Anda dan saya tidak saling mengenal. Jika Anda ingin mengungkapkannya identitasku kepada orang lain, sebaiknya kamu mempertimbangkannya. Dengan itu, Ye Kun berbalik dan pergi, hanya menyisakan M40 dan mayat dingin, serta Chen Hao, yang dipenuhi amarah.